Selanjutnya, setelah Long Ge mendapat ucapan selamat dari Xiao Ling dan yang lainnya, ia segera mengadakan jamuan makan di Pulau Naga dan Phoenix dengan radius 10 mil untuk merayakan Long Ge menjadi dewa kuno kembali. Puluhan ribu master tingkat dewa yang terjebak dalam ilusi pangkalan Long Fenglin juga mendapat manfaat. Setelah mereka mendapatkan beberapa batu dewa kelas menengah, mereka juga mendapat makanan mewah hari istimewa, mereka juga bersenang-senang. Saya, Long Feihu, Hong Fei, Taf Gai, dan Suemis bahkan dibebaskan oleh Dilong dan membiarkan mereka terbang ke Pulau Long Feng untuk berpartisipasi dalam perjamuan perayaan, karena Long Feihu dan yang lainnya telah mencapai level komandan dewa dan memenuhi syarat untuk menjadi naga pelayan mereka. Jadi, pada perjamuan di Pulau Long Feng, Long Ge dan yang lainnya minum dengan gembira, dan bahaya yang ditekan di hati mereka jauh berkurang. Meskipun mereka masih mendapat banyak ancaman dari para dewa kuno, Long Ge dan Dilong telah mencapai level tersebut dewa kuno. Di masa depan, Huo Wu, Long Zizi, dan Tang Yidao juga akan mencapai level dewa kuno. Sebuah meja panjang diletakkan di Pulau Naga dan Phoenix. Meja panjang ini memiliki panjang 20 meter dan lebar 5 meter. Cukup untuk menampung 50 orang, tetapi sekarang hanya ada lebih dari 20 orang yang duduk. Ayo, rayakan bahwa aku telah menjadi dewa kuno lagi. Selamat. Long Ge mengangkat gelasnya. Lakukan. Dilong dan yang lainnya mengangkat kacamata mereka dan menjawab dengan keras. Long Ge mengangkat kepalanya dan menghabiskan minumannya dan melanjutkan untuk cangkir kedua. Aku berharap Long Zizi dan yang lainnya akan menjadi dewa kuno secepat mungkin. Lakukan. Lakukan. Long Zizi mengangkat gelasnya dan menjawab dengan senyuman. Kemudian, semua orang meminum semuanya, termasuk Huo Wu dan yang lainnya. Piala ketiga, semoga kita sukses besar di alam dewa. Ayo kita lakukan. Long Ge mengangkat gelasnya dan berkata. Lakukan. Huo Wu dan yang lainnya mengangkat kacamata mereka dan menjawab. Oke, semua orang boleh minum sebanyak yang kamu mau. Setelah minum sehari, kita akan berlatih keras lagi. Kata Long Ge sambil tersenyum. Oke, Tang Yidao dan yang lainnya mengangguk. Ish. Selanjutnya, saatnya semua orang menikmati makanan lezat. Semua makanan lezat ini dibuat oleh Tao Ti Xiaohai. Meskipun keterampilan memasak Long Ge belum memudar, Tao Ti Xiaohai telah mempelajari gaya memasaknya. Tentu saja, selain barbecue, hidangan yang dibuat oleh Tao Ti Xiaohai pasti yang paling enak, jadi semua orang bersenang-senang. Saat makan, Tang Yidao secara resmi menerima pria tangguh sebagai muridnya. Saat dia kembali ke klan Dewa Kegelapan, Tang Yidao pasti akan membawa pria tangguh dan Xiao Dou kembali bersamanya. Huo Wu juga menerima Suemis sebagai muridnya, karena mereka berdua adalah pohon kehidupan dewa, dan Huo Wu juga memberikan keterampilan dewi kehidupannya kepada Suemis untuk dipelajari, jadi sekarang saatnya menerimanya secara resmi sebagai murid. Long Ge tidak menerima Long Feihu sebagai muridnya, karena Kaisar Klan Dewa Naga, Jiwa Panjang, adalah murid Long Ge. Jika Long Ge menerima Long Feihu sebagai muridnya, semuanya akan menjadi kacau. Meskipun tidak ada yang menerima Hong Fei sebagai muridnya, Hong Fei masih menerima banyak batu dewa bermutu tinggi sebagai hadiah. Batu dewa bermutu tinggi ini cukup baginya untuk dibudidayakan hingga tingkat Raja Dewa. Masih ada lebih dari 2 tahun sebelum medan perang tingkat dewa kuno di dunia dewa dimulai. Kita masih memiliki lebih dari 2 tahun untuk berlatih. Saat itu, kita akan menghadapi serangan para dewa kuno itu. Xiao Ling dan yang lainnya mendengarkan dengan ama. Mereka awalnya mengira bahwa dewa kuno tidak mungkin tercapai, tetapi sekarang mereka memiliki 2 dewa kuno, Long Ge dan Dilong, di tim mereka, yang juga meningkatkan kepercayaan diri mereka. Jika ada 5 dewa kuno di tim kita saat itu, kita tidak akan takut terhadap serangan dari kekuatan apapun. Bahkan jika mereka bersatu, kita tidak akan takut. Kata Long Ge. Long Zizi dan yang lainnya mengangguk. Meskipun level semangat juang Long Ge dan Dilong masih pada tahap awal dewa kuno, mereka sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkan dewa kuno tahap tengah di atas tingkat tengah dewa kuno. Ketika Long Zizi dan yang lainnya mencapai tahap awal para dewa kuno, mereka juga akan memiliki tingkat pertempuran dewa kuno tingkat tengah. Namun, untuk berjaga-jaga, informasi kita tidak bisa dibocorkan sama sekali sekarang. Begitu berita bahwa aku telah menjadi dewa kuno kembali bocor, aku yakin Zeus dan yang lainnya akan mengabaikan luka mereka dan langsung bergabung dengan dewa kuno lainnya untuk serang kami. Dengan 2 dewa kuno kami kekuatan awal Dewa Agung tidak dapat melawan mereka. Kata Long Ge. Ish. Dilong juga mengangguk. Meskipun dia bisa melarikan diri sendirian sekarang, bagaimana dengan Long Ge dan yang lainnya? Jika penguasa tahap akhir para dewa kuno datang, bagaimana mereka bisa menolak? Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di pangkalan Long Fenglin yang bisa pergi dari sini sampai Long Zizi, Huo Wu, dan Tang Yidao menjadi dewa kuno. Leluhur, jangan khawatir. Kami sedang berlatih di markas Long Fenglin. Aura dewa di sini sangat kuat,
bahkan jika Anda ingin mengusir kami tidak akan pergi. Long Feihu berkata sambil tersenyum. Baiklah, Feihu, kamu harus berlatih 8 gaya dewa perang di markas Long Fenglin ini. Jika kamu tidak mengerti apa-apa, kamu bisa bertanya padaku. Long Ge berkata sambil tersenyum. Oke, Long Feihu mengangguk. Setelah mengalami pelatihan di medan perang alam dewa, Long Feihu telah banyak berkembang, dan dia juga memahami krisis klan Dewa Naga mereka, jadi dia harus bekerja keras. Apakah ada orang lain yang punya pendapat? Long Ge bertanya. Tuan Long Ge, kami tidak keberatan, kata pria tangguh itu, dan Suemis serta yang lainnya juga mengangguk. Oke, ayo lanjutkan jamuan makannya. Setelah jamuan makan, ayo mulai berlatih dengan serius. Oke, Suanyuan Xiaoyu dan yang lainnya mengangguk. Setelah Long Ge menjadi dewa kuno, mereka sekali lagi penuh dengan keyakinan tak terbatas pada jalur dunia ilahi. So Long Ge dan yang lainnya minum dengan gembira sepanjang hari, dan mereka tidak berhenti sampai malam. Setelah itu, Long Ge dan yang lainnya memulai latihan yang sulit lagi. Long Zizi sekali lagi memasuki ilusi pembasmian yang diciptakan oleh Kaisar Long. Sebelum masuk, Long Zizi berkata kepada Long Ge dalam sebulan, aku berjanji untuk menjadi dewa kuno. Oke, ayo, Long Ge mengangguk. Kemudian, Kaisar Long meningkatkan kesulitan ilusi pembasmian, membiarkan Long Zizi membasmi ilusi Ratu Dewa Superior. Setelah Long Zizi dapat membasmi dengan mudah, maka dia dapat menembus puncak Kaisar Dewa Unggul dan menjadi master di awal tahap Dewa Agung Kuno. Pangkalan Long Fenglin berjarak puluhan ribu mil jauhnya di langit. Dilong, Long Ge, dan Tang Yidao siap mulai bertarung. Dilong, jangan menahan diri kali ini. Aku akan terluka parah setidaknya 2000 kali setiap hari. Aku akan menjadi dewa kegelapan baru dalam waktu 3 bulan. Tang Yidao berkata dengan suara yang dalam. Oke, Yida, aku akan mengabulkan permintaanmu. Dilong tersenyum, lalu memukul Tang Yida lagi dengan cakar dan melukainya dengan parah. Puff Tang Yidao memuntahkan darah dan membuangnya. Namun, selama proses membuangnya, dia menggunakan Kung Fu Jin Zongliu, memperbaiki sebagian lukanya, dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Cahaya kehidupan. Pada saat ini, teknik penyembuhan Huohu ditaburkan pada Tang Yidao, secara langsung memulihkan luka Tang Yidao ke keadaan semula, seolah-olah dia tidak pernah terluka. Haha, saya melakukan ribuan mantra penyembuhan setiap hari. Saya yakin saya bisa menjadi dewa kuno lagi dalam sebulan. Huohu tertawa, dan kemudian memberikan lampu hijau lagi untuk membantu Long Ge. Oke, ayo bertarung, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu mengayunkan pedangnya dan bergegas menuju Dilong. Meskipun Long Ge sekarang lebih lemah dari Dilong, Dilong telah menggunakan sebagian dari kekuatan mentalnya untuk membangun ilusi pembasmian. Dia hanya lebih kuat dari Long Ge. Itu hanya sedikit lebih kuat, tapi poin ini sepenuhnya dibuat oleh Huohu. Jika bukan karena keterampilan magis dalam ingatan Kaisar Long, Long Ge akan mampu bertarung setara dengan Kaisar Long tanpa Tang Yidao membantunya. Namun, Tang Yidao masih sangat lemah, dan dia rentan terhadap Dilong. Tindakan biasa dapat melukai Tang Yidao secara serius. Namun, ini akan sangat membantu Tang Yida mencapai Kaisar Dewa tingkat tinggi akan menjadi dewa kegelapan baru dalam 2 bulan. Setelah Tang Yidao pulih dari cederanya, dia bergegas kembali, namun terluka parah oleh Dilong dalam sekejap, kemudian dia segera menggunakan skill Jin Zongliu dan perawatan Huohu untuk pulih seperti semula kembali lagi. Mengulangi ini, jika bukan karena kemauan kuat Tang Yidao, orang lain pasti sudah lama menyerah karena mereka tidak tahan. Pria tangguh di bawah yang menyaksikan pertarungan Tang Yidao seperti ini mau tak mau tergerak, dan kemudian dia juga bercita-cita menjadi master seperti Tang Yidao. Xiao Ling, Xiao Hong, saat kamu bertarung dengan ketiga kilin bersaudara, tolong pukul aku dengan serius. Apakah kamu tidak takut aku akan memukulmu sampai mati? Xiao Ling mengayunkan tinjunya dan bertanya, aku adalah Raja Dewa tingkat tinggi. Jika aku tidak hati-hati, aku akan menghajarmu sampai menjadi abu. Xiao Ling, biarkan aku mentraktir pria tangguh itu, kata Suemis di sebelahnya. Cukup banyak. Xiao Ling mengangguk dan berkata, aku akan ikut bertarung juga. Long Feihu berkata dari samping. Kamu juga ingin ikut berperang, apakah kamu tidak takut terluka parah? Keluarga panjang kami menghargai seni bela diri. Jika saya takut dengan pertempuran seperti itu, maka saya bukan anggota keluarga panjang. Long Feihu berkata dengan benar, dengan dada membusung. Xiao Ling dan yang lainnya memandang Long Feihu dengan heran. Oke, aku tidak akan menahan diri. Xiao Ling mengangguk dan berkata. Dada Long Feihu yang terangkat tiba-tiba menarik kembali, dan kemudian dia melihat ketiga saudara laki-laki kilin di sampingnya. Xiao Bai, kamu harus menjagaku dalam pertempuran nanti. Hahaha, Xiao Ling dan yang lainnya tiba-tiba tertawa keras. Kilin Xiao Bai menepuk bahu Long Feihu dan berkata haha.
Fei Hu, jangan khawatir. Awalnya kami setara dengan Xiaoling dan Xiao Hong, tapi sekarang kamu, pria tangguh, dan Suemis telah bergabung dengan kami dalam pertempuran. Saya yakin kali ini giliran kita untuk membasmi Xiaoling dan yang lainnya. Setelah Qilin Xiaobai selesai berbicara, dia memandang Xiaoling dan Xiao Hong dengan perasaan bersalah. Anda harus tahu bahwa mereka telah diperkosong oleh Xiaoling dan Xiao Hong selama lebih dari 2 tahun. Xiaoling dan Xiao Hong tersenyum dan tidak berkata apa-apa, hanya mengirimkan pesan satu sama lain, seolah-olah mereka ingin bertarung lebih sengit. Ketika Qilin Xiaobai melihat mata Xiaoling dan Xiao Hong yang mencibir, hatinya menjadi dingin. Saat ini, Hong Fei melihat peluang untuk menang dan langsung tersenyum dan berkata saya ingin ikut bertarung juga. Oke, dengan kata-kata saudara Hong Fei, kita dijamin menang. Qilin Xiaobai tersenyum bahagia, lalu menepuk bahu Hong Fei, tapi dia berpikir dalam hatinya, bagaimana membuat Long Fei Hu, pria tangguh, membantu Hong Fei dia berbagi sedikit rasa sakit karena dipukuli. Xiaoling dan Xiao Hong berhadapan melawan 3 bersaudara Qilin, Long Fei Hu, Hong Fei, Suemisi, dan pria tangguh, dan pertempuran pun dimulai. Gabungan, teriak Xiaoling, lalu Xiaoling dan Xiao Hong menyelesaikan 100 gerakan dalam sekejap dan bergabung menjadi seorang gadis. Seluruh tubuh Ling Hong memancarkan aura yang luar biasa. Hanya dengan melihat auranya, dia telah mencapai tahap Ratu Dewa tingkat rendah. Jika dia benar-benar bertarung, dia dapat mencapai puncak Kaisar Dewa tingkat rendah. Tentu saja ketiga Qilin bersaudara tidak berani menunjukkan kelemahan. Kekuatan darah, teriak Qilin Xiaobai. Tiba-tiba, ketiga saudara Qilin memusatkan seluruh kekuatan darah pada Qilin Xiaoqiang, jadi kali ini giliran Qilin Xiaoqiang yang diperkosong. Namun, Qilin Xiaoqiang telah menyerap kekuatan darah saat ini, dan level pertarungannya telah mencapai level yang lebih rendah dari Ratu Dewa. Meskipun secara spiritual dia masih kurang merah, dia masih mampu bertarung. Pria tangguh itu bersemangat ketika dia melihat bahwa dia bisa bertarung melawan master level Kaisar Dewa. Meskipun dia tahu bahwa dia pasti menjadi umpan meriam, dia telah membuat kemajuan setelah terluka parah. Teknik Dewa Kegelapan. Pria tangguh itu berteriak, dan kemudian energi pertarungan hitam mengalir ke seluruh tubuhnya, dan lapisan armor roh juang hitam menutupi permukaan tubuhnya dari perak ilahi. 8 gaya dewa perang tidak ada pedang yang lebih baik daripada memiliki pedang. Long Fei Hu juga memegang pedang emas dan menunjuk ke arah Ling Hong di seberangnya, seluruh tubuhnya mekar dengan semangat juang metalik murni. Dao tidak terbatas, teriak Hong Fei, pedang terbang di tangannya berubah menjadi ribuan, membungkusnya, bersiap untuk melawan Ling Hong. Cahaya kehidupan, Suemis memarahi, lalu dengan lembut mengayunkan cambuk panjangnya, dan kemudian memancarkan sinar hijau. Sinar cahaya hijau ini langsung menyinari ketiga saudara laki-laki Qilin, pada pria tangguh, dan pada Hong Hong Long Fei Hu, Qilin Xiaoqiang tiba-tiba merasa sangat kuat, dan baru saja setelah menggunakan kekuatan darah, Qilin Xiaobai dan Qilin Xiaoliang juga memulihkan semangat juang mereka dan dapat bergabung dalam pertempuran melawan Ling Hong. Pria tangguh itu merasa pertahanannya lebih kuat, dan Long Fei Hu merasa seolah-olah dia telah meminum obat perangsang, Hong Fei merasa dia lebih terintegrasi dengan dunia sekitarnya. Inilah kekuatan kungfu Dewi Kehidupan. Haha, ini seru sekali. Xiaoqiang, Xiaobai, Xiaoliang, Fei Hu, pria tangguh, Hong Fei, dan Suemisi, kalian bertujuh berkumpul. Aku akan menghajar kalian sampai berkeping-keping. Haha, Ling Hong, kali ini giliran kami untuk membasmimu. Kami memiliki Ratu Dewa tingkat rendah, 2 Raja Dewa tingkat atas di puncaknya, dan 4 Komandan Dewa tingkat atas. Aku masih tidak percaya aku tidak akan menanganimu. Qilin Xiaobai berkata sambil tersenyum, lalu dia melambaikan tangannya dan berteriak, Xiaoqiang, ayolah. Ya, Qilin Xiaoqiang mengangguk, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke depan. Qilin Xiaobai dan Qilin Xiaoliang juga bergegas maju, begitu pula pria tangguh, Long Fei Hu, dan Hong Fei. Hanya Suemis yang tinggal di belakang untuk mengobati. Haha, ayo, Ling Hong tertawa, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Qilin Xiaobai dan yang lainnya. Rumbel pertempuran sengit dimulai. Pertempuran sengit seperti itu sudah lama tidak terjadi, karena di masa lalu, Ling Hong menekan ketiga saudara Qilin. Sekarang dengan bantuan Suemis dan bergabungnya orang-orang tangguh, kedua belah pihak benar-benar bertarung mereka berimbang dan pertarungannya sangat seru. Tentu saja, Tough Guy kadang-kadang terluka karena dia mendorong terlalu jauh ke depan, tetapi di bawah perawatan Suemis, cederanya dengan cepat pulih dan dia dapat bergabung dalam pertempuran lagi. Gaya bertarung putus asa Tough Guy sering menghalangi serangan Ling Hong. Ketiga saudara Qilin juga mengambil alih kesempatan untuk bersaing dengan Ling Hong dan yang lainnya. Hong Fei dan Long Fei Hu hanya berkeliaran dan menyerang. Tubuh mereka tidak sekuat orang tangguh. Jika mereka menyerang dari jarak dekat, mereka pasti akan terluka parah oleh Ling Hong, Akibatnya,
Pertempuran berlangsung sengit, berlangsung setidaknya setengah jam hingga waktu penggabungan Ling Hong selesai. Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya memandangi Xiaoling yang bertarung di langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Menurut pertempuran sengit antara Xiaoling, Xiao Hong, dan 3 bersaudara kilin, diperkirakan mereka akan mencapai level Dewa Kaisar dalam 3 bulan. Kita juga tidak boleh ketinggalan. Tentu saja kita tidak boleh ketinggalan. Ayo kita menyempurnakan senjatanya secepat mungkin. Selama kita bisa menyempurnakan peralatan emas ilahi tingkat rendah, kita juga bisa dipromosikan ke tingkat yang lebih rendah dari Kaisar Ilahi Xuan Yuan. Kata King Wu. Ya, pemurniannya harus berhasil dalam waktu 3 bulan. Yao Tian juga melihat Tang Yidao bertarung di langit. Dia melihat Tang Yidao terluka parah dan pulih lagi dan lagi. Dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya, tapi dia meminta dirinya untuk bekerja lebih keras. Yidao, aku tahu Anda telah membayar banyak. Anda ingin membuat kami lebih aman, buat kami masa depan akan lebih bahagia, dan saya akan bekerja keras. Saya akan menyempurnakan Xiao Kong dan tingkat rendah tingkat 9 dalam waktu 3 bulan tahap awal Dewa Agung Kuno. Ketika saya mencapai tahap awal Kaisar Dewa tingkat rendah, mari bekerja sama. Memikirkan hal ini, Yao Tian terbang ke gubuknya dan mulai mempelajari seni alkimia. Dengan aliran alkimia, dia pasti akan membuat kemajuan pesat. Murong Xiaoxing juga melihat ke arah kilin Xiao Liang dalam pertempuran dan tersenyum dan berkata, Xiao Liang, bertarunglah dengan baik. Saya sudah memulai gaya penyamaran. Dalam 3 bulan, saya jamin bahwa saya dapat mencapai tahap awal dari Dewa tingkat rendah Kaisar. Karena itu, Murong Xiaoxing berubah menjadi kelinci dan mulai berlari di hutan naga dan Phoenix, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mendeteksi napasnya. Memang, dalam hal siapa yang bisa mencapai level Kaisar Dewa terlebih dahulu, selain Xiaoling dan Xiao Hong, yang terakhir adalah yang tercepat adalah Xiaoxing. Xiao Bei dan makhluk mitos lainnya merasa sedikit stres saat mereka melihat Xiaoling dan yang lainnya mulai berlatih. Semuanya bekerja sangat keras. Aku, Xiao Bei, hanya beruntung. Aku pasti akan mencapai tingkat Kaisar Dewa yang lebih rendah sebelum kamu melakukannya. Xiao Bei berkata dengan cemberut, dan kemudian bersiap untuk memasuki alam dewa lagi, mencari harta yang lebih baik dan lebih banyak harta. Harta yang baik berarti keberuntungan Xiao Bei lebih baik, dan keberuntungan yang lebih baik berarti aliran keberuntungan Xiao Bei secara bertahap berhasil dikembangkan. Haha, Xiao Bei, aku akan menemanimu, dan aku akan membantumu memasak lebih banyak makanan lezat, dan mari kita mencapai tingkat yang lebih rendah dari Kaisar Ilahi bersama-sama. Kata Taoti Xiao Hai sambil tersenyum. Oke, Xiao Bei mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian, kedua anak laki-laki dan perempuan, Xiao Bei dan Xiao Hai, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari markas Long Fenglin lagi. Sisanya adalah Xiao Dou, Xiao Ya, Xiao Ni, Xiao Zi dan makhluk mitos lainnya. Kami sedang berlatih serangan balik, kata Xiao Dou dan Xiao Ya, lalu terbang. Tunggu aku, kata Xiao Zi. Dia juga anggota klan Yaju, jadi tentu saja dia ingin berlatih bersama mereka. Kalian semua pergi, hanya aku yang tersisa yang berlatih gaya bertahan. Siapa yang akan menyerangku? Namun, tidak ada binatang mitos lain di sekitar. Akibatnya, seluruh anggota tim Longge di markas Long Fenglin sekali lagi melakukan latihan keras. Saya tidak tahu level apa yang bisa mereka capai setelah latihan keras ini. 1 bulan kemudian, Long Zizi berada dalam ilusi pembasmian. Basmi, basmi, basmi. Mata dingin Long Zizi memancarkan cahaya haus darah, dan kemudian dia memegang pedang haus darah di tangannya dan dengan panik membasmi setiap monster tahap Ratu Dewa Superior. Puff! Pedang haus darah Long Zizi menembus kepala monster tingkat Dewa Ratu yang superior, dan kekuatan mentalnya secara langsung merobek roh monster itu melalui pedang, dengan rapi membasmi monster tingkat Dewa Ratu yang unggul. Kemudian, Long Zizi berubah menjadi bayangan dan langsung menebas monster tingkat Dewa Ratu superior lainnya dengan pedangnya yang haus darah. Boom! Long Zizi seperti dewa yang turun dari langit, langsung meledakkan monster tingkat Dewa Ratu superior dengan pisau hingga meledak, dan jiwanya hancur. Long Zizi membasmi seperti ini dengan gila-gilaan. Sekarang, monster di tahap Dewa Ratu superior dengan mudah dibasmi oleh Long Zizi. Long Zizi telah jauh melampaui puncak Kaisar Dewa superior. Pada saat ini, Yuan Shen dan Long Zizi jiwa Dewa Ibel menyatu. Pedang Boom Long Zizi yang sangat kuat secara langsung memotong ilusi pembasmian menjadi berkeping-keping. Puluhan ribu monster tingkat Ratu Dewa Superior dalam ilusi pembasmian langsung dibasmi oleh Long Zizi dengan satu serangan mata panjang Zizi. Dilong, yang kekuatan mentalnya menciptakan ilusi pembasmian, segera merasakan perubahan pada Long Zizi, dan segera berhenti melawan Long Ge dan Tang Yidao, lalu berkata Long Zizi telah menerobos. Long Ge dan Tang Yidao juga berhenti menyerang dan melihat ilusi pembasmian di langit dengan kaget. Pada saat ini,
ilusi pembasmian telah hancur. Long Zizi membuat terobosan, menjadi evil. Long Ge memandang ke langit dengan gembira. Long Zizi telah membuat terobosan. Kalau begitu aku masih punya waktu 2 bulan, aku harus bekerja lebih keras. Pikir Tang Yidao dalam benaknya. Long Zizi menerobos lebih cepat dariku. Aku hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos. Apakah menurutmu ilusi pembasmian yang aku buat itu tidak bagus? Ilusi pembasmian ini bisa diatur dalam ingatanku yang diwariskan. Kata Dilong sambil tersenyum, lalu melihat ke langit. Pada saat ini, ilusi pembasmian telah menghilang. Seluruh tubuh Long Zizi memancarkan aura pembasmian yang mengerikan, dan aliran energi ibel berwarna merah darah melilitnya. Aura ibel ini penuh dengan pembasmian dan momentum yang menantang surga. Boom kali ini, langit sekitar puluhan ribu mil berubah menjadi merah darah, yang menandai bahwa Long Zizi resmi menjadi dewa kuno lagi, karena Long Zizi adalah ibel di kehidupan sebelumnya, dan di kehidupan ini dia baru saja menggabungkan miliknya, jiwa ibelnya sendiri. Oleh karena itu, langit di seluruh alam dewa tidak berubah warna, hanya radius puluhan ribu mil yang berubah warna. Dan dalam jarak puluhan ribu mil ini, semuanya dikendalikan oleh kekuatan mental Dilong. Para master tingkat master yang melihat langit merah darah dalam jarak puluhan ribu mil semuanya dikendalikan oleh kekuatan mental Dilong, memungkinkan mereka untuk berjalan tanpa sadar pangkalan Long Fenglin, dan akhirnya terjebak di pangkalan Long Fenglin. Hanya ada beberapa ratus master tingkat master ini. Setelah Dilong mengendalikan master tingkat master ini, tidak ada yang mengetahui berita bahwa Long Zizi telah menjadi dewa kuno. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak dapat meninggalkan markas Long Fenglin. Xiao Ling dan yang lainnya yang sedang berlatih di bawah juga dikejutkan oleh langit berwarna merah darah dengan radius puluhan ribu mil pembasmian, membuat mereka, penguasa tingkat Raja Dewa, merasa tidak nyaman. Para dewa dan jenderal dalam ilusi pangkalan Long Fenglin bahkan lebih buruk lagi. Di bawah aura pembasmian yang begitu kuat, mereka begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani bergerak, dan kemudian mereka jatuh ke dalam ilusi pertarungan yang gila, dan kemudian mereka mengaum dengan liar, dalam ilusi hutan naga dan Phoenix. Jika ini berlanjut selama 1 jam, orang-orang ini pasti akan menjadi gila oleh aura pembasmi ini. Itu aura pembasmi Long Zizi. Long Zizi telah menjadi dewa kuno. Kata Xiao Ling terkejut, lalu terbang langsung ke langit. Xiao Hong dan yang lainnya juga terbang ke langit. Namun, di bawah aura pembasmi yang kuat dari Long Zizi, 4 master. Long Fei Hu, Hong Fei, pria tangguh, dan Suemis, tidak dapat terbang ke udara begitu kuat sehingga mereka takut jika mereka terbang. Mereka akan jatuh ke dalam fantasi pembasmian dan mereka menjadi orang gila, jadi mereka tetap tinggal di Pulau Naga dan Phoenix dengan jujur, menatap langit merah darah, dan menggunakan kekuatan mental mereka sendiri untuk terus-menerus melawan aura pembasmian gila dari hutan naga dan Phoenix. Para master level tampan sudah menjadi gila satu persatu. Di langit, Long Zizi dengan bangga mengepakkan sayap emas gelap raksasanya, dan baju besi berwarna merah darahnya memancarkan aura pembasmian yang gila. Pada saat ini, Long Zizi memegang pedang haus darah di tangannya. Matanya dingin dan haus darah, dan darah energi ibel merah melilit tubuhnya, dia benar-benar dewa ibel. Setelah merasakan aura pembasmi melonjak di tubuhnya, Long Zizi tersenyum dingin, lalu mengambil kembali aura pembasmi itu. Saat Long Zizi menarik aura pembasmiannya, Xiao Ling dan yang lainnya yang terbang merasa lebih baik, dan Hong Fei dan yang lainnya tidak melawan sepanjang waktu. Tuan yang jatuh ke dalam ilusi hutan naga dan Phoenix gila juga menghentikan pembasmian gilanya perilaku, dan kemudian mengingat kejadian tadi dengan keringat dingin. Jika Long Zizi tidak menarik kembali aura pembasminya, mereka mungkin akan menjadi gila. Aura pembasmian yang mengerikan. Aku baru saja jatuh ke dalam fantasi pembasmian. Kenang seorang master level tampan dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Para master tingkat dewa itu bahkan lebih tak tertahankan. Setelah Long Zizi menarik aura pembasmian, ketika mereka keluar dari ilusi, pemandangan dalam ilusi pembasmian telah menembus ke dalam hati mereka, dan kemudian mereka berjongkok dalam ilusi di mana mereka berada dan muntah, benar-benar hilang. Sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang master tingkat dewa. Long Zizi merasakan aura pembasmi yang melonjak di tubuhnya, kekuatan tak terbatas di tubuhnya, gelombang energi ibel yang gila, dan aliran waktu di ruang sekitarnya di sekelilingnya. Mengerti. Aku, Long Zizi, aku telah menjadi dewa kuno lagi. Aku akhirnya menjadi dewa ibel lagi. Long Zizi menengadah ke langit dan meraung gembira. Raungan panjang mengguncang langit dan terdengar oleh semua orang di markas Long Fenglin. Long Ge dan yang lainnya tidak menghentikan Long Zizi karena mereka tahu bahwa Long Zizi telah terlalu lama ditekan orang di alam dewa. Dia berada di puncak alam dewa karena dia dihasut oleh Zeus, dan kemudian bergabung dengan dewa kuno lainnya untuk menyerang Long Ge. Hanya tersisa sedikit kebijaksanaan oleh ledakan diri Long Ge, tapi sekarang dia telah menjadi dewa kuno lagi. Kenangan akan kesulitan selama 5 juta tahun membanjiri hatinya saat ini, membuatnya menghela nafas dengan emosi saat ini,
dia tidak lagi membenci Long Ge, yang meledakkan dirinya sendiri dan menyebabkan kejadewanya, tetapi berterima kasih kepada Long Ge. Tanpa kemurahan hati Long Ge, dia tidak akan terlahir kembali. Setelah meraung, Long Zizi menatap Long Ge, lalu berkata perlahan Long Ge, terima kasih. Tanpa Long Ge, dia tidak akan bisa menjadi Dewa Agung kuno lagi, karena ketika dia berada di neraka, Long Ge sudah memiliki kekuatan untuk membasminya, tetapi Long Ge tidak membasminya kebaikan di hati setiap orang. Saya berharap benih kebaikan ini dapat bertunas, dan kini benih yang ditanam oleh Long Ge telah bertunas. Selamat, Long Zizi. Selamat telah menjadi Dewa Ibel lagi. Kata Long Ge sambil tersenyum, matanya penuh ketulusan. Ya, Long Zizi juga tersenyum dan mengangguk. Long Zizi, kenapa kamu tidak berterima kasih padaku dan berterima kasih pada Long Ge? Tanpa ilusi membasmiku, apakah kamu masih ingin menjadi dewa kuno dalam waktu sesingkat itu? Dilong bertanya sambil tersenyum di sampingnya. Terima kasih, Dilong. Long Zizi berterima kasih kepada Dilong. Zizi, kamu memang telah dipromosikan ke level dewa kuno dalam 1 bulan. Aku akan bekerja keras, dan dalam 2 bulan, aku juga akan dipromosikan ke level dewa kuno, matanya penuh tekad. Aku percaya padamu. Long Zizi mengangguk pada Tang Yidao. Aku masih sedikit dekat. Aku akan bisa menjadi Dewi Kehidupan lagi dalam waktu sekitar 3 hari. Long Zizi, selamat dulu. Ayo bekerja keras bersama, kata Long Zizi sambil tersenyum. Pada saat ini, Xiaoling dan yang lainnya juga memberi selamat kepada Long Zizi satu persatu, dan Long Zizi mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, Xiaoling tiba-tiba berkata kepada Long Ge, saudara Long, baru saja di bawah aura pembasmian Long Zizi yang kuat, aku merasakan bencana kekecewaan. Kekecewaan. Mata Long Ge berbinar dan dia langsung tertawa. Kapan? 1 tahun kemudian. Oke, kesengsaraan kekecewaan setelah 1 tahun adalah hal yang baik. Kecepatan waktu kultivasi kita akan menjadi sangat cepat selama kesengsaraan kekecewaan. Ini setara dengan berlatih selama bertahun-tahun lagi. Hebat. Baiklah, jika saatnya tiba, biarkan Xiaoling, Xiaohong, Qilin bersaudara, dan Xiaohai melewati kesengsaraan kekecewaan bersama-sama, dan kami membantu mereka melawan. 5 dewa kuno akan melawan kesengsaraan kekecewaan, dan kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang menakjubkan. Kalau begitu, kami menggunakan bencana kekecewaan itu untuk berlatih. Itu pasti akan bermanfaat bagi latihan kami selama ribuan tahun, ini sungguh luar biasa. Huo Wu juga tersenyum dan mengangguk. Haha, saat itu kita semua akan menjadi dewa kuno. Jika kita berlatih selama 1000 tahun lagi, kita pasti bisa kembali ke level puncak masa lalu, atau bahkan melampauinya. Kata Long Ge sambil tersenyum, dan lalu menatap Xiaoling, Xiaoling, kesengsaraan kekecewaanmu datang tepat pada waktunya. 1 tahun dari sekarang, akan lebih dari 2 bulan sebelum medan perang alam ilahi tingkat Raja Dewa dibuka. Kita masih punya cukup waktu untuk berlatih. Ini benar-benar berita terbaik. Baiklah, sekarang Long Zizi telah menjadi dewa kuno yang agung, apakah kita ingin merayakannya selama sehari? Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Meskipun Tang Yidao sangat ingin dipromosikan menjadi dewa kuno yang agung, hari ini adalah milik Long Zizi, karena 5 juta tahun kemudian, Long Zizi akankah Zizi menjadi dewa kuno lagi? Tidak, kultivasi itu penting sekarang. Huo Wu sedang bersiap untuk menjadi Dewa Agung kuno. Anda harus terus berlatih sekaligus. Anda hanya tinggal 2 bulan lagi untuk menjadi Dewa Agung kuno bersama Yidao. Anda tidak dapat menyia-nyiakan waktu semua orang karena urusanku. Selain itu, yang paling penting adalah, aku samar-samar ingat apa yang Zeus, Dewa Cahaya, dorong kepadaku saat itu. Long Zizi berkata sambil berpikir. Long Ge dan yang lainnya segera mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Saat itu, Dewa Ibel, Dewa Kegelapan, Dewa Hades, dan Dewa Cahaya bergabung untuk menyerang Dewa Perang Long Ge. Tidak ada cerita orang dalam tentang aspek itu. Sekarang, Long Ge juga aku ingin mendengar cerita orang dalam tentang itu. Long Zizi mengatur ulang pikirannya setelah menjadi Dewa Ibel, dan kemudian berkata sambil berbicara tentang apa yang terjadi saat itu, kita harus berbicara tentang bagian belakang alam dewa pada saat itu. Pada saat itu, 4 dewa kuno terkuat di dunia alam dewa adalah Dewa Perang, Long Ge, dan Dewa Cahaya. Dewa Zeus, Tao Hongjun, dan Buddha Lentera kuno. Huo Wu dan yang lainnya yang memiliki ingatan tentang alam dewa mengangguk, dan Xiaoling dan yang lainnya juga mengangguk, karena mereka juga mengetahui perkembangan alam dewa dari rekaman kristal alam dewa, dan juga mengetahui apa yang dikatakan Long Zizi, itu benar. Keempat dewa kuno tersebut menjadi 4 dewa kuno terkuat karena mereka dapat mengolah artefak tingkat rendah seperti berlian dewa di dalam tubuh mereka sendiri. Anda harus tahu bahwa setelah mencapai level dewa kuno, ketangguhan tubuh menjadi lebih tinggi, dan mereka terlindungi dengan energi dewa, pada dasarnya peralatan tingkat emas ilahi tidak membahayakan mereka.
Hanya peralatan tingkat berlian ilahi yang dapat membahayakan para dewa kuno. Long Zizi memandang Long Ge, dan kemudian berkata peringkat kekuatan keempat dewa kuno ini sesuai urutan yang baru saja saya sebutkan. Di antara mereka, Dewa Perang, Long Ge, adalah Anda, Long Ge. Anda memasuki Tao dari Wu, dan kamu memiliki pedang berlian dewa tingkat rendah dari Dewa Perang. Sarung tangan dan baju besi Dewa Emas bermutu tinggi dari Dewa Perang telah mencapai tahap akhir dari Dewa Agung kuno dunia dewa dalam hal level semangat juang dan level pertarungan. Oleh karena itu, Long Ge menempati urutan pertama. Haha, Long Ge tersenyum dan mengangguk, tidak menyangkalnya. Tuan, saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda begitu makmur saat itu. Anda jauh lebih kuat dari saya sekarang. Ya, tapi kamu seharusnya menjadi lebih kuat ketika kamu menjadi dewasa. Jawab transmisi suara Long Ge. Jika Long Ge menganjurkan seni bela diri dan mengejar puncak kekuatan tempur, maka Dewa Cahaya Zeus sangat ambisius dan berpikir tentang bagaimana menyatukan seluruh dunia dewa. Terlebih lagi, Dewa Cahaya Zeus sangat berbakat. Saya tidak tahu kapan dia lahir, tapi orang-orang di keluarga mereka sangat berbakat. Tidak hanya kakak laki-laki tertua yang mencapai tahap akhir dewa kuno, tetapi adik laki-lakinya Poseidon dan Hades juga telah menjadi dewa kuno, yang menunjukkan betapa menakutkannya keluarga mereka. Long Zizi merenung. Yah, memang benar, Zeus, Dewa Cahaya, sangat ambisius saat itu. Karena alasan ini, saudaranya Poseidon pergi ke ngarai ajaib terlemah untuk mendirikan klan dewanya sendiri, klan Dewa Air. Dan Hades juga pergi ke sihir Canyon untuk mendirikan klan Dewa Air. Kedua adik laki-lakinya dari dunia bawah keduanya adalah penguasa tingkat menengah para dewa kuno. Sama seperti saya saat itu. Huo Wu menambahkan. Dewa Cahaya, Zeus, memiliki ambisi besar dan selalu ingin menyatukan dunia dewa. Namun, ngarai Agile dijaga oleh leluhur Dao Hongjun, ngarai pertahanan dijaga oleh Buddha kuno Lentera, ngarai kekuatan dijaga oleh Dewa Perang Long Ge, dan ngarai ajaib dijaga oleh Dewa Air Gonggong. Dengan Dewa Api Zurong dan istrinya yang bertanggung jawab, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyatukan alam dewa. Kata Long Zizi. Namun, satu-satunya musuhnya adalah Dewa Perang Long Ge. Kata Long Zizi. Kenapa? Bukankah leluhur Dao Hongjun dan Buddha kuno Randeng keduanya dewa kuno tahap akhir? Mengapa dia fokus pada Long Ge? Xiao Ling bertanya dengan ragu dari samping. Karena Dao Zu Hongjun acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, pada dasarnya dia tidak lagi bepergian ke alam dewa. Dia selalu bepergian di langit berbintang di luar alam dewa. Anda harus tahu bahwa ada langit berbintang tak berujung di luar alam dewa, dan di sana adalah planet yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang itu. Dao Zu Hongjun telah lama menjadi dia tidak peduli dengan wilayah alam dewa, dia hanya ingin menjelajahi misteri alam semesta, seperti yang dilakukan Long Ge saat itu, kata Long Zizi. Hong Fei mendengar tentang Dao Zu Hongjun dari samping dan tidak bisa tidak menantikannya. Dao Zu Hongjun adalah dukungan spiritual mereka. Bagaimana dengan lampu kuno Buddha yang menyala? Qilin Xiaobai bertanya. Buddha pembakaran kuno bahkan lebih dilebih-lebihkan. Buddha pembakaran kuno tidak ada hubungannya dengan dunia. Bahkan jika klan Dewa Buddha memiliki dua dewa kuno, dia dan Sakyamuni, mereka tidak memiliki ide untuk memperjuangkan hegemoni di dunia dewa. Mereka hanya bermeditasi dalam diam dan berlatih keras. Saya berharap suatu hari nanti saya bisa menemukan cara untuk menembus level dewa kuno dan menjadi lebih kuat. Kata Long Zizi. Ya, metode kultivasi ini juga ada dalam ingatan saya yang diwariskan, dan disebut Zazen Ryu. Melalui meditasi, Anda dapat terhubung dengan alam semesta dan memahami misteri alam semesta. Begitu Anda mencapai kesuksesan kecil, Anda dapat mencapai tingkat para dewa kuno. Jika kamu sukses besar, kamu dapat menembus level para dewa kuno. Menahan diri, Dilong menambahkan di sebelahnya. Aliran Zazen, sungguh ajaib, pantas saja Buddha zaman dahulu dan Sakyamuni begitu cuek terhadap dunia. Ternyata hal itu disebabkan oleh latihan tersebut. Xuan Yuan Xiaoyu mengangguk dan berkata. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa satu-satunya musuh Zeus, Dewa Cahaya, adalah Long Ge. Karena penganut Tao Hongjun tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan, dan Buddha Lentera kuno tidak berperang dengan dunia. Hanya Long Ge yang masih fokus pada dunia dewa. Oleh karena itu, kita harus menyatukan alam dewa, Dewa Cahaya Zeus harus menyingkirkan Long Ge, kata Qilin Xiaobai. Yah, jadi, Zeus, Dewa Cahaya, mulai bertindak diam-diam. Pertama, dia datang ke ngarai ajaib dan menghubungi saudaranya Hades, Dewa Hades. Bagaimanapun, Hades juga saudaranya, jadi dia mengikuti sarannya, dari Zeus, Dewa Cahaya. Kata Long Zizi. Untung Poseidon, sang Dewa Air, tidak datang, kalau tidak, akan sulit bagiku untuk meledakkan diriku jika ada satu orang lagi yang berkata sambil tersenyum. Lalu, Zeus, Dewa Cahaya, dan Hades,
Dewa Hades, datang ke kuil IBL-ku dan memintaku untuk ikut menyerangmu secara diam-diam. Tentu saja aku setuju, karena aku sering bertarung denganmu dan sering diperkosong olehmu, dan aku sudah merasakan ini di hatiku. Kamu memiliki banyak kebencian, jadi aku tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu saat itu. Kata Long Zizi sambil tersenyum. Haha, ternyata aku mengambil 10 juta planet dari masing-masing fotomu semua sebagai alasan. Bahkan jika aku tidak mengambil planetmu, kamu pasti sudah ingin berurusan denganku. Senyum. Ya, Anda mengambil 10 juta planet dari setiap foto kami. Agar setiap foto kami memiliki triliunan planet, itu benar-benar setetes air. Kami tidak peduli sama sekali. Kami hanya menggunakan alasan ini untuk menyerangmu, dan kamu ciptakan neraka. Bangunlah 100 dari 1 miliar planet 10.000 menara Dewa Perang adalah kesempatan bagi kami untuk menyerang Anda secara diam-diam, karena ketika Anda membangun menara Dewa Perang, Anda harus dipisahkan dari Huohu, dan selama pembangunan, energi dan kekuatan spiritual dewa harus dikonsumsi. Paling banyak, jadi kami bisa menyerangmu secara diam-diam. Pilihlah saat itu, kata Long Zizi. Waktu yang kamu pilih benar-benar akurat. Jika kakak Long dan aku bersama, bahkan jika kalian berempat dewa kuno menyerang bersama, kamu tidak dapat melakukan apapun pada kakak Long. Selama kemampuan penyembuhanku ada, kakak Long akan abadi. Huohu tertawa. Dia kemudian berkata bahwa meskipun kejadian ini mengerikan dan menyebabkan mereka mengalami reinkarnasi selama 5 juta tahun, sekarang semuanya telah berlalu, Huohu juga dapat tertawa dan berbicara tatap muka. Ya, akhirnya, kami menghubungi Dewa Kegelapan Qiye yang sangat ambisius. Qiye juga merupakan penguasa tahap tengah Dewa Kuno. Dia selalu ingin menerobos ke tahap akhir Dewa Kuno. Nanti, Zeus, Sang Dewa Cahaya, berjanji untuk memberitahu Qiye metode rahasia untuk naik ke tahap akhir Dewa Kuno. Qiye, bergabunglah dengan kam serangan diam-diam kami. Kata Long Zizi. Haha, pada akhirnya, kita semua mati bersama. Aku harus berterima kasih kepada Zeus, Dewa Cahaya. Tanpa dia, bagaimana Dewa Kegelapan Qiye bisa jatuh? Bagaimana aku bisa mendapatkan jiwa Dewa Kegelapan? Di sampingnya. Haha, semua orang tahu hasil dari pertempuran itu. 6 dewa kuno mati bersama. Tapi menurutku fokusnya bukan pada pertempuran itu, tapi pada kekuatan Zeus, Dewa Cahaya. Long Zizi berkata sambil berpikir setelah tertawa. Apa kekuatan Zeus, Dewa Cahaya? Long Ge bertanya dengan heran. Apakah ada yang istimewa dari kekuatan Zeus, Dewa Cahaya? Huohu juga bertanya dengan kaget. Ya, aku ingat ketika dia melobiku di ngarai ajaib, kekuatan Zeus, Dewa Cahaya, berada di tahap akhir Dewa Agung Kuno. Kekuatan mentalnya dapat dideteksi dengan jelas, dan kemudian, saat bertarung dengan Long Wah, kekuatannya berada pada tahap akhir dari Dewa Agung Kuno, dan kekuatan mentalku tidak dapat siap untuk mendeteksinya. Long Zizi berkata sambil berpikir. Setelah mendengarkan Long Ge dan yang lainnya, mereka saling memandang dengan kaget. Maksudmu ada 2 Zeus, Dewa Cahaya, yang satu adalah Dewa Kuno tahap tengah, dan yang lainnya adalah Dewa Kuno tahap akhir. Dilong bertanya dengan cemberut. Ya, Long Zizi mengangguk dengan berat, tentu saja, Zeus, Dewa Cahaya, tidak diutus secara menyamar. Terkadang dia memamerkan kekuatan tahap akhir dari Dewa Agung Kuno, dan terkadang dia berpura-pura menjadi yang terlambat kekuatan panggung Dewa Agung Kuno. Jika ada 2 Zeus, Dewa Cahaya, dan keduanya adalah Dewa Kuno, artinya Zeus, Dewa Cahaya, memiliki klon setingkat Dewa Kuno. Dengan cara ini, Zeus, Dewa Cahaya-Cahaya, jauh lebih kuat dari yang kita kira di permukaan. Kata Long Ge sambil menghela nafas. Yah, dan menurutku Zeus, Dewa Cahaya, tidak begitu membosankan. Dia sengaja berpura-pura berada di depan bangsanya sendiri. Dia seharusnya memiliki 2 dewa kuno. Hanya saja kedua dewa kuno ini berasal dari klon yang berbeda. Hanya saja klon ini perbedaannya menyatu. Kata Huohu. Seharusnya seperti ini. Kemungkinan besar klon jangka menengah dari Dewa Besar Kuno Zeus, Dewa Cahaya, tidak datang, kalau tidak aku akan benar-benar dalam bahaya. Kata Long Ge sambil menghela nafas. Apa bahayanya? Kamu, penguasa Dewa Kuno tahap akhir, memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Tidak peduli berapa banyak Dewa Kuno yang datang, mereka semua akan dihancurkan olehmu. Long Zizi memarahi sambil tersenyum. Pantas saja klan Dewa Cahaya tidak kehilangan master setingkat Kaisar Dewa atau master setingkat Raja Dewa dalam 5 juta tahun terakhir. Ternyata avatar Zeus, Dewa Cahaya, juga merupakan Dewa Kuno. Ada Dewa Kuno yang telah mengambil tindakan untuk merawat para Raja Dewa dan Kaisar Dewa yang terluka parah. Bagaimana bisa master tingkat ini mati? Long Ge berkata sambil tersenyum. Yah, inilah sebabnya bahkan setelah kematian Zeus, Dewa Cahaya, Dewa Kuno lainnya tidak berani merebut wilayah ngarai kekuatan fisik,
Karena selain Dewa Kuno Hera, Dewa Cahaya, ada juga Dewa Kuno lainnya, dan Dewa Kuno ini adalah Zeus, Dewa Cahaya. Huohu menganalisis. Haha, aku tidak menyangka kata-kata Long Zizi akan membuat kita mengetahui begitu banyak rahasia Zeus, Dewa Cahaya. Kurasa bahkan Zeus, Dewa Cahaya, tidak akan mengetahuinya. Senyum. Mengetahui rahasia Zeus, Dewa Cahaya, tekanan kita semakin besar, karena klon tahap akhir dari Dewa Besar Kuno Zeus, Dewa Cahaya, meledak. Sekarang klon tahap tengah dari Dewa Besar Kuno telah mendapatkan jiwa klon tahap akhir dari Dewa Agung Kuno. Sekarang dia memiliki dengan kesempatan untuk menggabungkan dua Dewa Kuno, setelah dua Dewa Kuno bergabung, kekuatannya pasti akan melampaui Dewa Kuno berikutnya, mencapai puncaknya, puncak para Dewa Kuno, dan bahkan melampaui level para Dewa Kuno. Long Ge berkata dengan serius. Lalu apa yang harus kita lakukan? Long Zizi juga bertanya dengan serius. Kami masih berlatih dengan serius sesuai rencana kami. Lebih dari 2 tahun kemudian, saat medan perang para Dewa Kuno dibuka, saat itulah kami menghadapi Zeus, Dewa Cahaya. Saat itu, Zeus, Dewa Cahaya, pasti akan berada di atas kekuatan puncak para Dewa Kuno. Sekarang lihatlah seberapa kuat efektivitas tempur kita pada saat itu. Begitu kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, kita mungkin akan menjadi orang yang kalah bisa berdiri di puncak alam dewa lagi. Kata Long Ge. Oke, ayo mulai berlatih keras, kata Tang Yidao dengan tangan terkepal. Baiklah, aku telah mencapai level Dewa Agung Kuno. Biarkan aku bergabung dalam pertempuranmu. Lalu bagaimana cara bertarungnya sekarang? Tang Yidao bertanya. Sekarang Long Ge telah bertarung selama lebih dari sebulan, dan level pertarungannya telah melampaui tahap tengah Dewa Agung Kuno. Dengan bantuan Huohu, dia akan menjadi lebih kuat. Sekarang Long Ge dan aku akan bertarung sendirian, dengan Huohu membantu Long Ge. Kata Dilong. Bagaimana denganku? Tidak ada yang membantuku dalam pengobatan. Tang Yidao berkata dengan heran. Tentu saja saya dapat membantu Anda menyembuhkan. Keterampilan penyembuhan saya bisa terjadi secara instan. Lalu siapa yang akan bertarung denganku? Tang Yidao bertanya. Aku, dengan kekuatan bertarungku saat ini, meskipun tingkat semangat juangku berada pada tahap awal Dewa Agung Kuno, tingkat tempurku telah mencapai tahap tengah Dewa Besar Kuno. Seharusnya tidak ada masalah jika aku melukaimu 2000 kali sehari. Long Zizi berkata sambil tersenyum. Haha, oke, 2000 luka serius setiap hari, saya pasti akan mencapai tahap awal Dewa Kuno dalam waktu 2 bulan. Tang Yidao berkata sambil tersenyum, saat saya mencapai tahap awal Dewa Kuno, saya mungkin akan mencapainya setara denganmu. Kamu pikir aku tidak membuat kemajuan, tapi aku akan tetap membasmimu 2 bulan kemudian. Berhenti bicara omong kosong, ayo kita mulai perang. Oke, ayo. Tang Yidao meledak dengan energi pertarungan hitam, dan keterampilan Jin Song Liu mengalir seketika. Boom Long Zizi tidak sopan, energi ibel berwarna merah darah meletus di sekujur tubuhnya, dan kemudian dia melukai Tang Yida dengan parah dengan satu gerakan. Melihat Tang Yidao dan Long Zizi sudah bertempur, Xiaoling dan yang lainnya segera terbang menjauh, karena pertempuran seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka saksikan dari dekat. Jika mereka terluka secara tidak sengaja, mereka mungkin akan langsung dibom. Pada saat ini, Huohu dengan cepat mengeluarkan mantra penyembuhan untuk menghabisi Tang Yida yang terluka parah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan lampu hijau untuk meningkatkan efektivitas tempur Long Ge. Setelah menerima mantra kekuatan raksasa dari Huohu, Long Ge meledak dengan semangat juang emas, dan bertarung dengan seluruh kekuatannya tanpa syarat, karena naga kaisar di depannya lebih kuat darinya, dan tanpa kekuatan mental untuk berbagi ilusi pembasmian, setelah itu, kaisar naga akan menjadi lebih kuat, jadi meski dengan bantuan Huohu, Long Ge masih harus berusaha sekuat tenaga. Akibatnya, ledakan dahsyat meletus di langit, dan Dewa Perang Long Ge dan Kaisar Naga berubah menjadi 2 aliran cahaya. Mereka bertabrakan lagi, dan kedua orang itu bertarung dengan sengit. Long Ge bertarung melawan Dilong, Long Zizi bertarung melawan Tang Yida, dan Huohu membantu Long Ge dan membantu Tang Yida menyembuhkan. 5 orang terkuat di tim Long Ge bertarung puluhan ribu mil jauhnya di langit melihatnya, mereka juga terbang di atas pangkalan Long Fenglin dan memulai pelatihan mereka. Di atas pangkalan Long Fenglin, gabungan Ling Hong Xiaoling dan Xiao Hong bertarung melawan 3 bersaudara kilin, Long Feihu, Hong Fei, Taf Gai, dan Sue Misi. Tingkat semangat juang Xiaoling dan Xiao Hong telah mencapai puncak Raja Dewa Superior, dan mereka telah merasakan bencana kekecewaan. Hanya setelah melewati bencana kekecewaan barulah tingkat semangat juang mereka terus meningkat, dan sekarang tingkat tempur mereka setelah digabungkan telah meningkat. Mencapai level yang lebih rendah. Di puncak Kaisar Dewa, meskipun terus bertarung tidak dapat meningkatkan level semangat juang mereka, hal itu dapat meningkatkan level pertarungan mereka. Begitu mereka mencapai tingkat aliran integrasi yang kecil,
mereka akan menjadi dewa kuno sukses besar, mereka bisa menjadi eksistensi yang melampaui para dewa kuno. Tingkat semangat juang dari tiga bersaudara Kilin semuanya berada pada tahap akhir dari Raja Dewa Unggul. Sekarang mereka juga menunggu kesengsaraan kekecewaan dalam setahun raja, juga akan melaluinya bersama-sama. Begitu mereka melewatinya, dunia akan berakhir. Ketika hukum datang, mereka bisa menjadi master di tahap awal Kaisar Ilahi tingkat rendah berusaha keras untuk meningkatkan level semangat juang ke puncak Raja Dewa Superior, dan aliran darah mereka secara bertahap mulai terbentuk sukses, mereka juga bisa menjadi eksistensi yang melampaui para dewa kuno. Ini adalah Kaisar. Teknik yang diberikan oleh Long tidak lebih buruk dari teknik yang digunakan oleh Long Ge dan yang lainnya. Long Feihu, Hong Fei, Tough Guy, dan Suemis sekarang menjadi master level Godmother. Namun, dengan Long Ge, mereka dapat melatih skill tersebut hingga level dewa kuno dan serius. Dengan berlatih di lapangan, dengan bakat mereka, mereka dapat mencapai tahap awal Raja Dewa tingkat rendah dalam waktu 1 tahun, sehingga mereka layak menjadi pelayan Tang Yidao. Di sisi lain, Yao Tian, Xuanyuan Xiaoyu, Xuanyuan King Wu, Xiao Dou, Xiao Ya, Del, juga berlatih dengan serius. Mereka sekarang telah mencapai level Raja Dewa Superior pasti bersaing dengan Xiao Dou. Roh dan yang lainnya melewati bencana kekecewaan bersama mereka harus meningkatkan level semangat juang mereka ke puncak Raja Dewa tingkat atas dalam waktu 1 tahun. Jika mereka tidak dapat mencapai puncak Raja Dewa tingkat atas, mereka akan langsung dipromosikan ke tahap awal Raja Dewa tingkat bawah. Raja, ini akan merugikan pertumbuhan mereka di masa depan. Oleh karena itu, mereka semua di Naga dan Phoenix mulailah berlatih dengan serius di pulau itu. Adapun Xiao Hai dan Xiao Bei, mereka masih berkeliaran di medan perang alam dewa, tetapi Long Ge telah memberitahu Xiao Hai dengan hatinya, menyuruh mereka untuk kembali ke pangkalan Long Fenglin dalam waktu 1 tahun, jika tidak mereka akan melewatkan kekecewaan yang kuat, bencana, dan apa yang akan mereka dapatkan. Manfaatnya lebih sedikit. Sementara Long Ge dan yang lainnya berlatih dengan serius, para master di medan perang alam dewa juga bertarung tanpa henti. Namun, begitu master di level dewa datang ke pangkalan Long Fenglin untuk bertarung, mereka semua dikendalikan oleh Di Long dengan miliknya, kekuatan mental, dan kemudian diperkenalkan mereka terjebak dalam ilusi luar pangkalan Long Fenglin dan tidak bisa keluar. Sekarang Long Ge dan yang lainnya ingin merahasiakan kekuatan mereka dan menunggu ledakan lebih dari 2 tahun. Di dasar klan Dewa Naga, Jiwa Naga, Kaisar klan Dewa Naga, selalu memperhatikan token kristal yang berisi jejak jiwa Long Feihu ketika dia menemukan bahwa jiwa di dalam token itu bukan hanya tidak melemah, tetapi juga menjadi lebih kuat, Jiwa Naga merasa lega. Mengetahui bahwa dia dapat menebak bahwa Long Feihu seharusnya bertemu Long Ge, jika tidak, mustahil jiwanya menjadi lebih kuat. 3 hari kemudian, lampu hijau dengan radius puluhan ribu mil bersinar di langit pangkalan Long Fenglin. Cahaya ini melambangkan bahwa Huohu telah menjadi dewa kuno lagi. Wu, selamat telah menjadi dewi kehidupan lagi. Long Ge tersenyum pada Huohu saat melawan Kaisar Naga. Haha, sekarang saya juga dapat mengontrol aliran waktu, dan tingkat pengobatan menjadi sangat tinggi, dan tingkat bantuan juga meningkat. Huohu tertawa, lalu memercikkan 2 sinar hijau, satu di Long Ge, menyebabkan kekuatan tempur Long Ge meroket, membuat Long Ge benar-benar mampu bertarung setara dengan Di Long. Meskipun Long Ge dan Huohu sama-sama berada di tahap awal Dewa Kuno, bersama-sama mereka dengan mudah mengalahkan para master di tahap tengah Dewa Kuno. Sekarang, kekuatan Di Long hanya sebanding dengan Long Ge dengan bantuan Huohu. Jika tubuh Di Long tidak sekuat itu, Long Ge mungkin masih lebih unggul. Dan Tang Yidao menjadi lebih nyaman setelah perawatan, ternyata perawatannya hanya kembali ke keadaan semula. Kini setelah perawatan, Tang Yidao menemukan bahwa aktivitas tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Energi setiap saat pertarungan antara Di dan Long Zizi membuat Long Zizi menghela nafas atas kemampuan penyembuhan Huohu yang luar biasa. Bahkan dia ingin mencoba betapa kuatnya skill tambahan Huohu setelah menjadi Dewa Kuno Dewa Kegelapan. Huohu telah menjadi Dewi Kehidupan lagi, dan berikutnya adalah Tang Yidao. Ketika Huohu menjadi Dewi Kehidupan lagi, Xiao Ling dan yang lainnya juga terkejut. Namun, untuk berlatih, Long Song mengirim pesan kepada Xiao Ling dan yang lainnya agar mereka tidak perlu datang untuk memberi selamat. Di Long juga menggunakan kekuatan mentalnya untuk membuat mereka yang melihatnya kenyang. Master tingkat dewa dengan lampu hijau langit tertarik pada ilusi pangkalan Long Fenglin, jadi tidak ada yang bisa membocorkan berita bahwa Huohu telah menjadi dewi, hidup lagi. Sekarang, di pangkalan Long Fenglin, ada lebih dari 10.000 ahli tingkat dewa dan lebih dari 10.000 ahli tingkat dewa. Mereka semua terjebak dalam ilusi luar pangkalan Long Fenglin. Untungnya, ilusi ini dapat menampung ribuan orang-orang, menampung sejumlah kecil orang ini pada dasarnya tidak akan berdampak pada Di Long. Di Long hanya perlu mengeluarkan sedikit energi mental untuk mengontrol formasi.
Dengan kekuatan para master tingkat dewa itu, mereka tidak bisa keluar dari ilusi sama sekali. Mereka hanya bisa bertahan dalam ilusi markas Long Fenglin dan berlatih di markas Long Fenglin. Ini sudah merupakan kebaikan terbesar. Xiao Ling dan yang lainnya tahu bahwa Huohu telah menjadi dewi kehidupan, dan mereka bahkan lebih bahagia dan berlatih lebih keras. Sekarang mereka memiliki 4 dewa kuno di tim mereka, peluang mereka untuk bertahan hidup di alam dewa meningkat pesat saat mereka berlatih keras, mereka akan selalu bisa bertahan. Suatu hari dia akan mencapai level dewa kuno seperti Long Ge dan lainnya. 2 bulan kemudian, langit di atas pangkalan Long Fenglin dipenuhi dengan cahaya hitam, mencakup radius puluhan mil, dan kemudian tekanan dewa kuno yang kuat menyelimuti area dengan radius puluhan ribu mil. Seseorang telah menjadi dewa kuno lagi. Kali ini pasti pisau. Xiao Ling memandang ke langit dengan gembira, dan Xiao Hong serta yang lainnya juga berhenti berkelahi dan melihat ke arah langit. Yao Tian, yang sedang memurnikan ramuan di dalam gubuk, juga merasakan aura yang kuat ini, tetapi ada aura familiar di aura ini. Yida telah menjadi dewa kuno. Yao Tian tersenyum, lalu berhenti memurnikan ramuan itu, berjalan keluar rumah dan terbang ke langit. Setelah melihat ini, Xiao Ling dan yang lainnya terbang ke langit bersama Yao Tian. Suanyuan Xiaoyu dan Suanyuan Qingwu yang sedang memurnikan senjata juga berhenti memurnikan dan terbang ke langit bersama-sama. Sekarang ada 5 dewa kuno di tim mereka. Bahkan jika mereka beristirahat selama 1 atau 2 hari, itu tidak masalah. Kali ini, Long Ge tidak menghentikan mereka dan membiarkan mereka terbang ke langit. Di langit, Tang Yidao dikelilingi oleh semangat juang hitam, dan kemudian Kung Fu Jin Zongliu di tubuhnya beroperasi. Seluruh tubuh Tang Yidao mencapai puncak ketangguhannya, dan kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat emas ilahi bermutu tinggi bahkan tubuh Long Ge tidak begitu kuat. Ketangguhan fisik Long Ge hanya mencapai tingkat menengah emas ilahi, yang 1 tingkat lebih buruk dari Tang Yidao emas ilahi. Tang Yidao merasakan semangat juang gelap yang melonjak di tubuhnya, serta kekuatan mental yang melonjak. Dia merasa kompatibilitasnya dengan dunia di sekitarnya telah meningkat pesat, dan dia juga bisa mengendalikan aliran waktu di sekitarnya. Inikah rasanya menjadi dewa kuno? Senang sekali, Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Sejak Tang Yidao memperoleh jiwa dewa kegelapan Qiye, jiwa ini awalnya adalah dewa kuno. Pada saat itu, hal itu tidak menyebabkan langit di seluruh alam dewa berubah warna, itu hanya mengubah warna langit di sekitar puluhan ribu mil dalam jarak puluhan ribu mil di sekitarnya siapa yang melihatnya. Tentu saja, Dilong tidak akan membiarkan berita ini bocor. Dengan ilusi Super Dilong, dia langsung memimpin 2 tim yang terdiri dari 2.000 master tingkat marsal dari luar ke markas Long Fenglin, memungkinkan 2.000 master tingkat marsal itu juga terjebak di dalam ilusi luar pangkalan Long Fenglin. Selamat, Yida, selamat telah menjadi dewa kuno. Long Zizi berkata kepada Tang Yida sambil tersenyum. Dalam 2 bulan terakhir, Long Zizi melukai Tang Yida dengan parah 2.000 kali setiap hari 12 kali. Ribuan kali, ditambah 2 tahun sebelumnya, total Tang Yidao terluka parah lebih dari 1 juta kali. Hanya karena setelah terluka parah lebih dari 1 juta kali, Tang Yidao bisa menjadi dewa kuno baru dalam waktu 100 tahun tanpa kebijaksanaan dewa kegelapan. Setelah terluka parah lebih dari 1 juta kali, bahkan Long Zizi pun harus mengagumi Tang Yidao, tanpa ketekunan yang besar, mustahil menjadi dewa kuno dalam waktu sesingkat itu. Sekarang, Tang Yidao, sebagai master tahap awal para dewa kuno, sudah berada di garis awal yang sama dengan mereka. Terima kasih. Tang Yidao memandang Long Zizi dan tersenyum. Yida, kamu telah menjadi dewa kuno. Bagaimana perasaanmu? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Bagaimana rasanya? Tang Yidao sekali lagi merasakan keadaan mampu mengendalikan aliran waktu antara langit dan bumi di sekitarnya, lalu menjawab sambil tersenyum, bagus sekali. Karena itu bagus, kamu harus merayakannya. Lihat, Guai tidak sabar untuk segera maju. Huowu memandang Tang Yidao dan tersenyum. Huowu, terima kasih telah mentraktirku jutaan kali. Tang Yidao berkata sambil tersenyum, lalu segera terbang ke bawah menemui Yao Tian yang terbang, lalu memeluk Yao Tian. Tang Yidao telah berlatih keras selama lebih dari 2 tahun, dia tidak menyentuh Yao Tian selama lebih dari 2 tahun. Hati Tang Yidao penuh dengan rasa bersalah terhadap Yao Tian. Yao Tian juga memeluk Tang Yidao dengan erat dan masuk ke dada bidang Tang Yidao, merasakan keamanan dan kehangatan yang dibawakan Tang Yidao padanya. Selama lebih dari 2 tahun, Yao Tian tahu bahwa Tang Yidao telah berlatih keras dan terluka parah setiap hari kali. 2000 kali, Yao Tian merasa seperti dia terluka parah setiap saat, dan hatinya sangat sakit. Dia tahu bahwa Tang Yidao adalah untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka. Sekarang, kedua orang itu berpelukan erat, tidak perlu berkata-kata lagi, pelukan erat saja sudah cukup. Saat ini, air mata di mata Yao Tian telah membasahi pakaian Tang Yidao, tetapi Tang Yidao tidak keberatan sama sekali.
Jika Long Ge dan yang lainnya tidak ada, Tang Yidao bahkan akan menjilat air mata dari sudut mata Yao Tian dengan miliknya, lidahnya, tapi dia tahu, mereka pasti akan aman di masa depan, dan hidup mereka akan sangat bahagia, sangat bahagia. Wow, Yida, bersikaplah baik. Kalian berdua berpikiran terbuka. Kalian peluk aku dan aku peluk kalian seperti ini di siang hari bolong di depan semua orang. Sungguh penuh kasih sayang. Xiao Ling tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan seperti itu. Oh, mereka sedang jatuh cinta, tidak seperti beberapa orang yang telah memperkosongku selama lebih dari 2 tahun. Qilin Xiaobai menghela nafas di sampingnya. Kamu, Xiao Ling terbang dan meninju Qilin Xiaobai. Qilin Xiaobai hanya bisa menghindar dengan cepat. Hahaha, Long Ge dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa saat mereka melihat Qilin Xiaobai dan istrinya bermain-main. Tang Yidao dan Yao Tian merasa mereka sudah kehilangan kesabaran, jadi mereka segera berpisah dan kemudian memandang semua orang sambil tersenyum. Satu pedang, ayo pergi, ayo rayakan. Rayakan bahwa kita memiliki 5 dewa kuno di tim kita. Sekarang kita tidak lagi harus berlatih keras, cukup berlatih keras. Karena di alam dewa, tidak ada lawan yang bisa menjadi lawan dari 5 dewa kuno. Setelah kita melewati kesengsaraan kekecewaan bersama Xiao Ling dan yang lainnya tahun depan, 1000 tahun akan cukup bagiku untuk kembali ke kekuatan puncakku. Long Zizi dan yang lainnya juga mengangguk. Pada saat itu, Long Ge akan mencapai tahap akhir dewa kuno, Huo dan Long Zizi akan mencapai tahap tengah dewa kuno, dan Tang Yidao dan Dilong mungkin juga telah mencapai tahap tengah dewa kuno, tahap tengah dari dewa kuno. Pada saat itu, tim mereka pasti akan menjadi yang paling kuat di alam dewa. Oke, mari kita rayakan hari ini. Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Ya, rayakan. Long Ge tertawa keras, lalu mengajak semua orang terbang langsung ke Pulau Longfeng. Pesta itu berlangsung selama 3 hari. 3 hari kemudian, Long Ge dan yang lainnya tidak lagi berlatih terlalu keras. Mereka berlatih di siang hari dan bermain dengan rekannya di malam hari. Tentu saja, kecuali single Dilong dan Long Zizi, Dilong terkadang bermain dengan Long Ge dan yang lain. Saatnya melawan Long Zizi. Singkatnya, kehidupan kultivasi Long Ge menjadi stabil. Sekarang Kaisar Long, Long Ge, Long Zizi, Huo, dan Tang Yidao semuanya berada dalam tahap awal Dewa Kuno. Setelah dipromosikan menjadi Dewa Kuno, dibutuhkan banyak waktu untuk meningkatkan ke level kecil. Long Zizi, Huo, meskipun Tang Yidao memiliki Dewa Agung Kuno Yuan Shen, dia tidak bisa dibutuhkan waktu untuk berintegrasi. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk meningkatkan tingkat semangat juang mereka dalam jangka pendek. Hanya ketika Xiao Ling dan yang lainnya melewati kesengsaraan kekecewaan 10 bulan kemudian mereka dapat memperoleh cukup waktu dalam kesengsaraan kekecewaan dan kemudian bangkit ke tingkat mereka, level. Ternyata itu adalah level puncak. Xiao Ling dan yang lainnya sekarang berada di puncak Raja Dewa tingkat atas, dan mereka hanya dapat menerobos setelah selamat dari kesengsaraan kekecewaan. Oleh karena itu, pelatihan mereka hanya untuk melemahkan Qilin Xiaobai dan yang lainnya, sehingga Qilin Xiaobai dan yang lainnya yang lain juga dapat dipromosikan ke puncak Raja Dewa tingkat atas. Dengan cara ini, mereka akan naik ke fondasinya juga akan menjadi kokoh ketika Anda mencapai level Kaisar Dewa, yang akan sangat membantu dalam meningkatkan level tempur Anda masa depan. Jadi, Long Ge dan yang lainnya hidup bahagia saat berlatih di pangkalan Long Fenglin. Meskipun ada banyak hal yang tidak diketahui di masa depan, selama mereka merasa bahagia, itu saja. 3 bulan kemudian, Xiao Bei dan Xiao Hai kembali ke pangkalan Long Fenglin, karena mereka juga telah naik ke puncak Raja Dewa tertinggi, dan mereka juga merasakan bahwa bencana kekecewaan akan datang setahun kemudian oleh Xiao Ming. Ini baru sebulan, jadi semuanya didasarkan pada bencana kekecewaan Xiao Ling dan 20 master tingkat Raja Dewa lainnya harus selamat dari bencana kekecewaan ini. Setelah 3 bulan berikutnya, Long Feihu, Hong Fei, Taf Gai, dan Suemis dipromosikan ke tahap awal Raja Dewa tingkat rendah dan yang lainnya berharap mereka juga bisa selamat dari bencana kekecewaan dan segera naik ke level tersebut meskipun hal ini agak merugikan perkembangan mereka di masa depan, mereka tidak terlalu peduli sekarang. Yang paling penting adalah naik ke level Kaisar Ilahi terlebih dahulu. Oleh karena itu, 5 Dewa Kuno Dilong, Long Ge, Tang Yidao, Long Zizi, dan Huo mengambil tindakan pada saat yang sama, menggunakan sejumlah besar batu suci berkualitas tinggi untuk memaksakan tingkat semangat juang Long Feihu, Hong Fei, Taf Gai, dan Suemis untuk mencapai tingkat dewa superior. Tingkat raja, dengan cara ini, Long Feihu dan yang lainnya juga dapat melalui bencana kekecewaan bersama ketika Xiao Ling dan yang lainnya melewatinya. Untuk hal seperti itu, Long Ge dan yang lainnya relatif senang, karena semakin tinggi master tingkat Raja Dewa yang selamat dari kesengsaraan kekecewaan, semakin besar kekuatan kesengsaraan kekecewaan dan yang lain dapat memanfaatkan ini.
Latihan kesengsaraan kekecewaan dengan cepat untuk meningkatkan tingkat semangat juang mereka dengan cepat. Namun, dibutuhkan waktu 1 bulan untuk secara paksa meningkatkan tubuh Long Feihu dan yang lainnya. 1 bulan kemudian, medan perang tingkat Raja Dewa di alam dewa akan dimulai, yang lain bisa selamat dari bencana kekecewaan. Ketika medan perang alam ilahi tingkat Raja Dewa dibuka, para master tingkat komandan dewa sudah menunggu di pintu masuk medan perang alam dewa. Mereka harus keluar ketika medan perang alam ilahi tingkat Raja Dewa dibuka, jika tidak mereka akan dikelilingi oleh Raja Dewa master tingkat di medan perang alam dewa. Setelah 1 tahun bertempur, 1 juta dari 1,3 juta master tingkat dewa yang memasuki medan perang alam dewa keluar hidup-hidup, dan master tingkat dewa lainnya tetap berada di medan perang alam dewa. Ini hanya diproduksi dalam 1 tahun sebuah efek. Jika butuh waktu 1000 tahun, diperkirakan 50% master akan keluar, dan itu cukup bagus. Sekarang, setiap pintu masuk ke medan perang di alam dewa dijaga oleh master setingkat Kaisar Dewa. Mereka mendeteksi para master setingkat komandan dewa dan mencegah mata-mata dari para master setingkat komandan dewa itu. Pada saat yang sama, beberapa ahli tingkat dewa raja diatur di setiap ngarai untuk memeriksa peralatan para ahli tingkat dewa tersebut, sementara pada saat yang sama, mereka dapat menukar batu dewa bermutu tinggi dengan ahli tingkat dewa tersebut. Kepala master tingkat master musuh dapat ditukar dengan 100 batu suci bermutu tinggi. Namun, di medan perang para dewa ini, banyak master tingkat master yang belum mendapatkan kepala lawan terlalu rendah, dan hanya mereka yang lebih menantang yang akan dibasmi. Hanya master di level Godmander yang dapat membasmi kepala master musuh di level Godmander, tapi paling banyak hanya sekitar 10. 10 dapat ditukar dengan 1000 batu suci bermutu tinggi, yang merupakan salah satu batu suci kelas atas. Kekayaan ini tidak berarti apa-apa bagi master tingkat master terbang dengan kekuatan para master setingkat Panglima Dewa, sangat mudah untuk mendapatkan batu dewa di berbagai ngarai di alam dewa. Jika medan perang alam dewa tidak menetapkan bahwa setiap klan dewa harus mengirimkan ahli untuk memasuki alam dewa medan perang, mereka mungkin tidak akan pergi. Mereka hanya akan pergi ke sana. Bisa kembali hidup-hidup membuat para tuan tampan itu bahagia. Saya melihat mereka dengan gembira terbang keluar dari pintu keluar medan perang di alam dewa. Meskipun tidak ada kepala master tingkat dewa di cincin luar angkasa mereka, mereka masih berbicara dan tertawa satu sama lain. Dan para master tingkat Raja Dewa itu sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu. Mereka hanya bertanya apakah mereka telah mendapatkan kepala dari master tingkat komandan dewa, dan apakah mereka tidak mendapatkan kepala dari tingkat komandan dewa, Tuan, mereka akan membiarkannya begitu saja. Pintu masuk ke medan perang alam ilahi tingkat Raja Dewa juga merupakan 3 hari pertama. Dalam 3 hari ini, cukup bagi master tingkat komandan dewa dari setiap klan dewa untuk keluarlah. Inilah waktunya bagi master tingkat Raja Dewa untuk memasuki medan perang alam dewa. Medan perang alam ilahi tingkat Raja Dewa dibuka setiap 10.000 tahun sekali, tetapi karena pembukaan medan perang alam ilahi kali ini cukup istimewa, maka akan dibuka 1 tahun setelah medan perang alam ilahi tingkat komandan ilahi dibuka. Setiap klan dewa harus mengirim 100 master tingkat Raja Dewa ke medan perang para dewa untuk bertarung. Jika ada klan dewa yang tidak mengirim 10.000 master tingkat Raja Dewa ke medan perang alam dewa, maka klan dewa ini akan diusir. Klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan tunggu lagi Protoss dengan para dewa kuno, untuk mempertahankan nama mereka sebagai Protoss, telah mengirimkan master tingkat Raja Dewa ke medan perang para dewa untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Klan dewa telah kehilangan 500 ahli tingkat Raja Dewa asal guru, oleh karena itu, secara total, 1000 master tingkat Raja Dewa telah hilang. Anda harus tahu bahwa master tingkat Raja Dewa sudah menjadi master yang sangat berbakat di dunia dewa. Setiap klan dewa hanya memiliki 1000 master tingkat Raja Dewa. Level master akan mewujudkan hal ini jika kekuatan masing-masing Protoss melemah, maka Protoss ini akan kehilangan harapan di masa depan. Namun, untuk mempertahankan gelar Protoss yang telah kehilangan dewa kuno masih akan mengirimkan 100 master tingkat Raja Dewa ke dalamnya, para dewa setiap 10.000 tahun dalam 5 juta tahun. Medan Perang Dunia. Sekarang, klan Ibel yang paling menyedihkan hanya memiliki 200 master tingkat Raja Dewa yang tersisa. Jika mereka berpartisipasi dalam beberapa pertempuran lagi di medan perang alam dewa dan kehilangan beberapa master tingkat Raja Dewa, klan Dewa Ibel akan diusir dari klan dewa di alam dewa. Long Zizi juga tahu tentang situasi ini, tapi Long Zizi tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Yang harus dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya dan berusaha untuk kembali ke klan Dewa Ibel secepat mungkin. Medan perang alam dewa tingkat Raja Dewa berikutnya terbuka. Saatnya, dia memiliki 10.000 tahun untuk meningkatkan kekuatannya. Ngarai Ketangkasan. Sebanyak 300 master tingkat Dewa Raja dari klan Dewa Tao, klan Dewa Panah, dan klan Dewa Pedang memasuki medan perang alam dewa.
100 master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Dao sangat bersemangat karena mereka baru saja diterima oleh leluhur Dao Hongjun memberi mereka beberapa bimbingan dan kemudian memberi mereka tugas. Di medan perang alam dewa, ada saudara baikku, Dewa Perang Longge. Kamu mencoba mencari Dewa Perang Longge. Setelah kamu menemukannya, jangan menjadi musuh dia. Katakan saja padanya bahwa ketika Dewa Agung kuno membuka medan perang alam dewa, aku akan masuk dan bertarung bersamanya. Kata Daozu Hongjun. 100 master tingkat Raja Dewa mengangguk sebagai tanggapan, terutama ketika Daozu Hongjun memberi mereka masing-masing peralatan emas ilahi tingkat rendah. Mereka menjadi lebih bersemangat, dan mereka harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Daozu Hongjun. Misi mereka bukan untuk bertarung, tapi untuk menemukan Dewa Perang Longge dan menyampaikan perkataan Daozu Hongjun. Demikian pula, 200 master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Panah dan klan Dewa Pedang juga sangat bersemangat. Mereka semua diterima oleh Dewa Panah Haoyi dan Dewa Pedang Dugu Kyubei yang diberikan masing-masing kepada mereka senjata ilahi. Setelah membekali mereka dengan peralatan perak bermutu tinggi, dia memberitahu mereka di medan perang alam dewa, ada Dewa Naga Perang. Setelah kamu memasuki medan perang God of War, jika kamu punya kesempatan, basmi God of War Longge. Jika kamu melihat kekuatannya telah mencapai level God Emperor, kamu tidak perlu mengambil tindakan kamu menemukannya, beritahu aku koordinatnya dan tunggu Dewa Agung kuno. Setelah medan perang dunia dibuka, kita berdua akan masuk secara pribadi. Para master tingkat Raja Dewa itu pasti mengangguk dengan jujur. Apakah mereka tidak berani menyelesaikan tugas yang diberikan oleh para dewa kuno? Sekarang, Dewa Panah Haoyi telah bergabung dengan Dewa Pedang Dugu Kyubei. Tujuan mereka adalah untuk merebut dewa-dewa kuno, sehingga kekuatan mereka akan meningkat pesat, dan dengan demikian membangun ras dewa yang sebanding dengan klan Dewa Tao. Menjadi ambisius itu baik, tapi mungkin satu pilihan yang salah menentukan arah masa depan. Ngarai pertahanan. Klan Dewa Buddha dan klan Dewa Kegelapan masing-masing mengirimkan 100 master tingkat Raja Dewa ke medan perang alam dewa. Klan Dewa Buddha menganut kebijakan untuk tidak berperang melawan dunia. Di bawah instruksi pemimpin klan Dewa Buddha, setelah memasuki medan perang alam dewa, mereka hanya diperbolehkan memilih medan yang baik, dan kemudian mempertahankan diri melalui medan perang, hari-hari di medan perang alam dewa. Ini adalah strategi Buddha dan klan Dewa untuk menjauh dari dunia. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran dan hanya memilih tempat untuk bertahan dan bertahan di medan perang di alam dewa medan perang di alam dewa. Namun, Protoss lain tidak keberatan dengan tindakan klan Buddha. Awalnya, klan Buddha tidak ada hubungannya dengan dunia, dan tidak ada Protoss yang tidak memiliki pandangan ke depan untuk menyerang klan Buddha. Klan memiliki dua dewa kuno, di antaranya adalah Buddha Lentera kuno. Dia juga merupakan salah satu dari 4 dewa kuno besar di alam dewa setelah jatuhnya Dewa Perang Lagu Panjang dan Dewa Cahaya Zeus. Buddha Pembakaran kuno Deng dan penganut Tao Hongjun menjadi 2 pahlawan alam dewa, dan tidak ada yang berani macam-macam dengan mereka. 100 ahli tingkat Dewa Raja dari klan Dewa Kegelapan juga memasuki medan perang alam dewa. Strategi mereka adalah mengikuti master klan Dewa Buddha. Para master klan Dewa Buddha akan bertahan, dan mereka juga akan bertahan, bahkan jika klan dewa lain menyerang mereka, mereka tidak akan bisa menyerang mereka. Anda dapat memanfaatkan pemblokiran klan Dewa Buddha, untuk mendapatkan waktu bernapas. Itulah sebabnya klan Dewa Kegelapan hanya kehilangan 500 master tingkat Raja Dewa dalam 5 juta tahun terakhir. Jika mereka suka berkelahi dan berlarian seperti klan Dewa Evil, diperkirakan mereka punya 1000 Raja Dewa. Para master level telah lama meninggal. Adapun master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Kegelapan, mereka tidak menghentikan master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Buddha. Bagaimanapun, kedua klan dewa berada di ngarai yang sama, dan master tingkat Raja Dewa itu juga mengenal satu sama lain. Meskipun klan Dewa Buddha tetap menjauhkan diri dari dunia, mereka memiliki sikap kompetitif, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka dapat menyaksikan kematian para penguasa Dewa Kegelapan tingkat Raja Dewa melindungi para penguasa Dewa Kegelapan tingkat Dewa Raja yang menyamar. Inilah sebabnya para Dewa Kegelapan belum jatuh dalam 5 juta tahun. Ngarai terpesona, sebanyak 500 master tingkat Raja Dewa dari klan Hades, 2 klan Dewa Air, klan Vulkan, dan klan Dewa Evil juga memasuki medan perang alam dewa di hari yang sama. 100 master tingkat Raja Dewa dari klan Hades bercampur dengan 100 master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Air tempat Poseidon berada. Bagaimanapun, Dewa Hades, belum memulihkan kekuatannya dewa kuno. 5 tahun setelah kejadiannya, jutaan tahun, itu adalah bantuan Dewa Air Poseidon yang mencegah Hades jatuh. Bagaimanapun, Hades dan Dewa Air Poseidon sama-sama bersaudara. Tanpa bantuan Poseidon, Hades mungkin akan menghilang di dunia dewa daftarnya. 200 master tingkat Raja Dewa dari klan Hades dan klan Dewa Air Poseidon juga menerima hadiah dari Poseidon.
Hadiahnya adalah 100 peralatan emas dewa tingkat rendah dan 100 peralatan perak dewa tingkat tinggi untuk 200 master tingkat Raja Dewa. Digunakan oleh para master, pada saat yang sama, Poseidon juga secara pribadi memanggil 200 master tingkat Raja Dewa ini dan memberi mereka tugas. Misimu adalah menemukan tempat di mana Dewa Perang Longge dan yang lainnya bersembunyi untuk berlatih, dan kemudian memberi kami koordinatnya. Kata Poseidon, dan dia tahu bahwa Longge dan yang lainnya sudah berada di level Kaisar Dewa. Para ahli tingkat Raja Dewa itu tidak tahu tentang Longge. Mereka sama sekali bukan ancaman. Sekarang mereka hanya menggunakan kesabaran mereka untuk mencari tahu di mana Longge dan yang lainnya berlatih. Dia dan Hades sama-sama ingin mendapatkan Dewa Agung kuno yang baru ingin menjadi Dewa Cahaya yang melampaui saudaranya Zeus, jadi mereka harus menemukan lagu naga untuk mereka. Setelah menerima perintah, 200 master tingkat Raja Dewa dari klan Hades dan klan Dewa Air Poseidon juga memasuki medan perang alam dewa. 200 Dewa Master tingkat Raja dari klan Dewa Air dan klan Dewa Api dari Dewa Air Gonggong juga memasuki medan perang alam dewa. Kedua dewa tersebut terhubung karena hubungan antara Dewa Air Gonggong dan Vulkan Zurong, mereka juga menerima dia diterima oleh Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong. Misimu kali ini adalah menemukan Master tingkat Raja Dewa dari klan Daosen. Mereka adalah sekutu kami. Tidak akan terjadi apa-apa padamu jika kamu mengikuti mereka. Lalu, apapun Master tingkat Raja Dewa dari klan Daosen lakukan, kamu dapat melakukan hal yang sama. Ya, ini hadiahmu. Dewa Air Gonggong berkata, dan kemudian menempatkan 200 artefak di kedua sisi. Di hadapan 100 master tingkat Raja Dewa, 200 peralatan emas ilahi tingkat rendah disajikan. Menurut kekayaan Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong dapat dibandingkan dengan Daozu Hongjun, sehingga mereka dapat memberikan 200-an peralatan emas dewa tingkat rendah. Tidaklah mengherankan. Anda harus tahu bahwa Longge menempatkan sejumlah besar peralatan tingkat emas dewa di kuil Dewa Perang di harta karun Dewa Perang. 200 master tingkat Raja Dewa dari suku Dewa Air dan suku Dewa Api sangat gembira setelah menerima perlengkapan emas dewa tingkat rendah. Mengetahui bahwa tidak ada bahaya dalam misi ini, mereka segera mengambilnya dan berlutut untuk mengucapkan terima kasih sungguh-sungguh. Kuil Ibel dari klan Ibel. Hanya ada 2 master tingkat Dewa Raja dari klan Dewa Ibel yang duduk di aula. Hanya ada 100 master tingkat Dewa Raja di depan aula, karena mereka awalnya hanya memiliki 200 master tingkat Dewa Raja tersisa. Kali ini mereka mengirim 100 master tingkat Raja Dewa. Hanya tersisa 100. Saya berharap 100 master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa kita dapat menemukan master yang telah bereinkarnasi sebagai Dewa Ibel, sehingga klan Dewa Ibel kita akan memiliki harapan. Jika tidak, dalam 10.000 tahun ke depan, klan Dewa Ibel kita mungkin akan menghilang begitu saja. Kata Dao. Ya, tapi besok kita juga akan memasuki medan perang tingkat Kaisar Dewa. Begitu kita jatuh, suku Dewa Ibel kita juga akan disingkirkan dari alam dewa para dewa. Kata Motian, satu-satunya master tingkat Kaisar Dewa berikutnya padanya. Jangan khawatir, aku yakin kita bisa menemukan master yang bereinkarnasi dari Dewa Ibel. Kata Pedang Ibel Raja klan Dewa Ibel. Pada saat ini, 100 master tingkat Dewa Raja dari klan Dewa Ibel juga memasuki medan perang alam dewa. Klan Dewa Ibel terkenal haus darah dan mudah dibasmi, jadi tidak ada klan dewa di alam dewa yang memilikinya oleh karena itu, ketika klan dewa bertemu dengan klan Dewa Ibel, umumnya semua tim level Raja Dewa dibasmi tanpa ampun, menyebabkan klan Dewa Ibel kehilangan 8 master level Kaisar Dewa dan 800 master level Raja Dewa dalam 5 tahun terakhir, juta tahun. Jika Long Zizi tidak pernah kembali ke klan Dewa Ibel, maka kehancuran klan Dewa Ibel tidak mungkin diubah. Para master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Ibel juga menyadari situasi mereka, tetapi mereka telah hidup di dunia fantasi dengan energi Ibel yang kuat sejak masa kanak-kanak, dan seluruh rakyat mereka menjadi kejam dan haus darah. Bahaya kehancuran klan dewa, ini tidak dapat menghapus rasa haus akan darah dalam darah mereka. Sudah menjadi sifat mereka untuk membasmi, jadi ketika mereka melihat master tingkat Raja Dewa di medan perang alam dewa, mereka akan membasmi dengan gila-gilaan, berjuang untuk hidup mereka, membasmi 1 adalah kerugian, membasmi 2 menghasilkan untung. Dengan sifat pembasmi dan gila itulah dewa-dewa lain juga takut pada mereka. Namun, ada dewa yang tidak takut pada Dewa Ibel dan suka membasmi penguasa Dewa Ibel. Baik klan Dewa Cahaya maupun klan Dewa Malaikat memiliki atribut cahaya dan dapat menahan atribut Ibel. Selain itu, klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat memiliki populasi yang besar, di medan perang alam dewa, penguasa klan Dewa Ibel yang paling banyak mereka basmi. Ngarai fisik, 400 master tingkat Dewa Raja dari klan Dewa Malaikat dan klan Dewa Cahaya juga bersiap untuk berangkat. Ya, 400. 100 master tingkat Raja Dewa adalah batas bawah, dan tidak ada batas atas.
Karena klan Dewa Malaikat dan klan Dewa Cahaya memiliki populasi yang besar, mereka juga memiliki banyak master tingkat Raja Dewa mengirim 200 master tingkat Raja Dewa. Dengan cara ini, mereka akan mendapat keuntungan dalam pertempuran di medan perang alam dewa. Inilah mengapa mereka berani membasmi master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Evil. Raja klan Dewa Malaikat juga memberi mereka perintah setelah Anda memasuki medan perang alam dewa, cobalah untuk membasmi master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Evil. Jika Anda dapat menarik master reinkarnasi dari Dewa Evil, beritahu kami koordinatnya, dan Anda akan selesai. Misinya ada di sini. Agar Anda dapat mendaftar, saya secara khusus telah memberi Anda 400 buah baju besi malaikat emas tingkat rendah Tuan. Kamu dapat membentuk formasi pertempuran malaikat raksasa dan mundur. Tentu saja, para master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Malaikat dan klan Dewa Cahaya dengan senang hati mengangguk setuju. Setelah menerima baju besi malaikat emas tingkat rendah dan Dewa Perang Malaikat, mereka tahu betul betapa kuatnya pertahanan ini. Bahkan jika pertahanannya begitu kuat, ditambah dengan kekuatan fisik mereka yang panjang, mereka pada dasarnya tak terkalahkan, jadi 400 master tingkat Raja Dewa mereka dengan senang hati memasuki medan perang alam dewa. Ngarai kekuatan, 512. 200 master tingkat Dewa Raja dari klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan juga memasuki medan perang alam dewa. 200 ahli tingkat Raja Dewa, ahli tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Naga memiliki kemampuan tempur yang kuat, ahli tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Kehidupan memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat, dan peluang mereka untuk bertahan hidup di alam dewa juga sangat tinggi, tetapi Raja Dewa dari klan Dewa Malaikat dan klan Dewa Cahaya memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Ada banyak master di level ini. Selama 5 juta tahun terakhir, klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan telah kehilangan total 1000 master tingkat Raja Dewa di medan perang tingkat Raja Dewa. Kali ini, 200 master tingkat Raja Dewa memasuki medan perang alam dewa, dan Jiwa Naga, Kaisar klan Dewa Naga, juga memberi perintah saat Anda melihat master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Malaikat dan klan Dewa Cahaya, bertarunglah dengan seluruh kekuatanmu. Bagaimanapun, Dewa Perang Longge siap untuk kembali ke puncaknya, para dewa siap untuk berdiri di puncak alam dewa lagi. Oleh karena itu, kali ini ketika memasuki medan perang alam dewa, jangan bertarung dan mundur seperti sebelumnya, tetapi bertarung sampai mati untuk menunjukkan kekuatan Dewa Naga kita. Klan, master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Kehidupan dapat membantu. Yun San, pemimpin klan Dewa Kehidupan, juga mengangguk di sampingnya. Kemudian, kedua klan dewa memberikan perlengkapan terbaik kepada 200 master tingkat Raja Dewa, yang sangat meningkatkan kekuatan 200 master tingkat Raja Dewa. Lihatlah kerja keras kedua master tingkat Raja Dewa ini. Bagi Longge, master tingkat Raja Dewa ini hanya bisa menjadi master sejati setelah menjalani pelatihan hidup dan mati. Di antara master tingkat Raja Dewa, hanya 1/10 yang menjadi master tingkat Raja Dewa master harus berlatih. Ketika medan perang alam dewa dibuka, Longge dan yang lainnya juga tahu tentang pangkalan Long Fenglin. Pulau Naga dan Phoenix, rumah Naga dan Phoenix. Longge dan yang lainnya berkumpul untuk minum teh. Masih ada 3 bulan lagi, Xiao Ling, kamu akan melalui malapetaka kekecewaan. Sekarang kalian semua telah mencapai puncak Raja Dewa tertinggi, kalian bisa keluar dan berlatih. Baiklah, Xiao Ling, dengan kekuatan seluruh timmu, kamu seharusnya tidak terkalahkan di level Raja Dewa. Kamu keluar dan berlatih selama 2 bulan. Ingatlah untuk kembali sebelum bencana kekecewaan tiba. Teh dan tertawa. Untuk memastikan keselamatanmu, Xiaolong akan tinggal bersamamu dan menunggu sampai kamu berada di saat-saat kritis sebelum mengambil tindakan. Biasanya, dia tidak akan mengambil tindakan. Aku akan pergi juga. Tang Yidao tersenyum. Longge memandang Yao Tian, lalu ke Tang Yidao, lalu tersenyum oke. Dilong memandang Longge dan berkata Longge, saya telah merombak markas Long Fenglin. Ilusi luar hanya dapat dilewati oleh mereka yang telah mencapai tahap awal para dewa kuno. Alam pembasmian tengah hanya dapat dilewati oleh mereka yang telah mencapai tahap tengah para dewa kuno. Ilusi batin hanya kekuatan spiritual akhir dari para dewa kuno yang bisa lewat. Haha, Xiaolong, kamu yang bersusah payah. Longge berkata sambil tersenyum. Hanya Dilong, yang sekuat kekuatan spiritual mendiang dewa agung kuno, yang dapat mengatur formasi seperti itu, kecuali Longge kembali ke zaman kuno. Kekuatan tahap akhir dari Dewa Agung. Oke, Tuan, ayo pergi. Dilong tersenyum, lalu berdiri dari kursi. Longge tersenyum dan mengangguk. Kakak Long, ayo kita berlatih dulu dan kembali dalam 2 bulan. Xiao Ling melambaikan tangannya dan berkata. Oke, ayo bermain dengan Xiao Bai dan anggap pengalaman itu sebagai permainan. Longge berkata sambil tersenyum. Dengan kekuatan Xiao Ling saat ini, memang tidak ada master tingkat Raja Dewa yang bisa mengancam mereka. Oleh karena itu, 3 bersaudara Xiao Ling, Xiao Hong, Qilin, Tang Yidao, Yao Tian,
Suanyuan Xiaoyu, Suanyuan Qingwu, Dilong dan binatang mitos lainnya memulai perjalanan mereka untuk mengalami medan perang di dunia ilahi setelah mereka pergi. Pangkalan Long Fenglin ada hanya tersisa 3 orang yaitu Long Ge, Long Zizi, dan Huo Wu. Zizi, biarkan aku bertarung denganmu selanjutnya. Kita masih sedikit di belakang Xiaolong. Kita perlu sedikit meningkatkan selama 2 bulan mereka berlatih. Long Ge berkata sambil tersenyum. Haha, tentu saja aku akan menemanimu. Dulu aku selalu lebih lemah darimu, tapi sekarang aku masih lebih lemah darimu. Sepertinya aku harus bekerja keras untuk menyusulmu. Oke, ayo bertarung. Long Ge tersenyum lalu terbang ke langit. Long Zizi juga terbang ke langit. Pertarungan mereka pasti setinggi puluhan ribu mil di langit. Jika mereka bertarung di Pulau Naga Phoenix, dengan kekuatan bertarung dari 2 dewa kuno, mereka akan menghancurkan Pulau Naga Phoenix, bagian-bagian. Huo Wu juga terbang ke langit. Tentu saja, dia takut kedua dewa kuno itu akan terluka. Oleh karena itu, dia mengawasi dari samping tidak hanya untuk membantu pengobatan, tetapi juga untuk melatih aliran penyembuhannya. Medan Perang Para Dewa. 100 ahli tingkat Dewa Raja dari klan Dewa Buddha dengan cepat menemukan tempat dengan medan yang lebih baik dan mendirikan kemah di sana untuk mencegah orang lain menyerang. Klan Dewa Kegelapan segera menempatkan dirinya di samping pasukan klan Dewa Buddha. 1 tahun setelah pembukaan medan perang alam dewa kali ini, medan perang alam dewa tingkat Kaisar Dewa akan terbuka. Selama kita bertahan tahun ini, maka semuanya akan baik-baik saja. Kita bisa melewatinya kali ini, tapi bagaimana dengan lain kali? Lain kali, medan perang alam dewa tingkat Raja Dewa hanya akan dibuka sekali dalam 10.000 tahun. Kita semua mungkin mati lain kali, kata ahli tingkat dari suku kegelapan. Jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Masih ada 10.000 tahun sebelum medan perang tingkat Raja Dewa berikutnya di alam dewa, dan ini mungkin bukan giliran kita. Kita, para foto gelap, masih memiliki Raja Dewa, Master tingkat. Kata Raja Dewa di depan. Kuharap klan Dewa Kegelapan kita akan memiliki dewa kuno, sehingga klan dewa kita tidak perlu bekerja terlalu keras. Kata Raja Dewa di belakang, lalu mendirikan kemah sambil menghela nafas. 100 master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Tao terbang dengan cepat di medan perang alam dewa, mencari jejak Long Ge dan yang lainnya, tetapi bahkan jika beberapa orang terbang di atas pangkalan Long Fenglin, mereka tidak akan menemukan Long Ge dan yang lain, karena ini adalah Kaisar Naga. Ilusi yang dibuat oleh Dewa Agung kuno ini dapat dilihat oleh master tingkat Raja Dewa ini, itu akan sangat lucu. Demikian pula, 200 master tingkat Dewa Raja dari klan Dewa Panah dan klan Dewa Pedang juga mencari jejak Dewa Perang Long Ge dan yang lainnya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya sama sekali master tingkat Raja dari klan Dewa Tao yang terbang sama cepatnya. Itu adalah master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Tao di sana. Kata master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Panah sambil terbang. Yah. Abaikan mereka. Kita semua berasal dari Agile Canyon. Dewa kita lebih lemah dari mereka dan tidak bisa melawan mereka. Yang mereka cari berasal dari Agile Canyon dan berasal dari kekuatan yang sama. Mereka seharusnya tidak menyerang milik kita. Master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Pedang. Ya, Master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Panah mengangguk. Akibatnya, 300 Master tingkat Raja Dewa di Agility Canyon mencari jejak Dewa Perang Long Ge dan yang lainnya di medan perang alam dewa, dan mereka berdamai satu sama lain. 200 master tingkat Dewa Raja dari suku Hades dan suku Dewa Air Poseidon di Magic Canyon juga secara aktif mencari jejak Dewa Perang Long Ge dan yang lainnya di alam dewa level master dari Agility Canyon, dan mereka semua berkeliling dalam pemahaman diam-diam. Karena tujuan mereka adalah menemukan jejak Long Ge dan yang lainnya, mereka masih menghindari pertarungan satu sama lain. Setelah 200 master tingkat Dewa Raja Gonggong dari klan Dewa Air dan klan Dewa Vulkan menemukan 100 master tingkat Dewa Raja dari klan Dewa Tao, kedua belah pihak bertemu bersama, dan kemudian berpisah untuk mencari jejak Dewa Perang Long Ge dan yang lainnya, dan mereka bertemu yang lain. Para ahli dari tingkat klan Dewa dan Raja Dewa memilih untuk menghindarinya. Protoss lain juga mengetahui tentang aliansi master tingkat Raja Dewa dari 3 klan Protoss, Dao Protoss, Gonggong Water Protoss, dan Vulkan Protoss dalam damai. Bagaimanapun, kedua belah pihak memiliki tujuan masing-masing. Master tingkat Raja Dewa nomor 100 dari klan Dewa Ibel berbaris dengan hati-hati di medan perang alam dewa, karena mereka telah membasmi terlalu banyak orang sebelumnya dan memiliki sedikit kebencian terhadap semua klan dewa hati-hati. Namun, sesuatu yang aneh terjadi pada mereka. Ya, Master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Dao, klan Dewa Panah, klan Dewa Pedang, klan Dewa Air, klan Dewa Vulkan, dan Dewa Hades. Klan tidak menyerang ketika mereka melihat pasukan besar mereka terbang. Selain itu, meskipun ada beberapa master tingkat Raja Dewa yang memiliki banyak kebencian terhadap mereka, ketika mereka melihat mereka dan ingin menyerang,
mereka dihadang oleh master tingkat Raja Dewa lainnya itu aneh, selama mereka bisa bertahan di medan perang alam dewa. Namun meski begitu, tindakan mereka telah diketahui oleh master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat. Laporkan kepada Dewa Raja Jino, kami telah menemukan pasukan besar Raja Dewa dari klan Dewa Evil, mohon berikan instruksi dari Dewa Raja Jino. Seorang ahli tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Cahaya melaporkan melalui kristal komunikasi. Bagus sekali, pantau terus dan beritahu kami koordinatnya. Pasukan kita akan segera sampai di sana. Dewa Raja Jino tersenyum ya. Itu adalah Dewa Raja Jino, yang pada awalnya masih menjadi utusan Dewa Cahaya, telah dibaptis oleh kelompok malaikat tingkat tinggi dan telah dipromosikan dari level Dewa Jenderal tingkat rendah ke level A. Bagaimanapun, Jino pernah memperoleh jiwa Zeus, Dewa Cahaya, dan pemahamannya tentang dia telah meningkat dengan sangat cepat, dan dia juga telah merasakan kekuatan master tingkat Raja Dewa. Meskipun dia kemudian kehilangan Dewa Cahaya, dia dihadiahi oleh Zeus, Dewa Cahaya, dan harus berendam di air kolam malaikat tingkat lanjut. Dalam lebih dari 3 tahun, dia langsung dipromosikan ke level ini, dan menjadi dipercayakan dengan tugas-tugas penting, menjadi salah satu dari 200 anggota klan Dewa Cahaya. Pemimpin ahli tingkat Raja Dewa dapat memasuki medan perang dunia Dewa untuk bertarung. Dewa Malaikat Raja Malaikat, saya Jino. Saya telah menemukan jejak master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Evil. Anda segera memimpin 200 master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Malaikat Anda untuk terbang dengan tenang. 200 dewa kami master tingkat Raja dari klan Dewa Cahaya datang dari arah lain. Menyingkir, pastikan untuk menangkap semua master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Evil. Kata Jino melalui kristal komunikasi. Oke, kata malaikat cantik dengan sayap emas yang indah di sisi lain kristal komunikasi. Malaikat cantik ini adalah dewa cinta yang legendaris, malaikat. Dia sekarang berada di puncak Raja Dewa tertinggi serangan mental dan dapat mempengaruhi orang lain tanpa terlihat. Berpikir membuat orang jatuh cinta pada seseorang tanpa sadar. Malaikat, dewa cinta, mengedipkan mata besarnya yang melamun, lalu berkata pada token pemanggilan dengan kata-kata melamun. Penguasa tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Malaikat mendengarkan perintah tersebut dan segera terbang dengan tenang menuju suatu tempat. Ini tempatnya berada di koordinat medan perang di alam dewa. Ya 520, 1314. Setelah master tingkat Dewa Raja dari klan Dewa Cahaya menemukan koordinat master tingkat Dewa Raja dari klan Dewa Evil, master tingkat Dewa Raja dari klan Dewa Naga juga menemukan pergerakan Dewa master tingkat Raja dari klan Dewa Cahaya. Melapor ke Raja Dewa Guntur Naga, kami telah menemukan master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Cahaya. Mereka tampaknya telah menemukan markas master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Evil. Sekarang mereka terbang menuju markas master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Evil. Seorang Raja Dewa Master Level melaporkan melalui kristal komunikasi. Bagus sekali, kita memperhatikan dengan cermat pergerakan master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Cahaya. Kali ini, kita harus bertarung dengan baik. Kata Raja Dewa Guntur Naga sambil tersenyum. Ya, Raja Dewa Guntur Naga, kata ahli tingkat Raja Dewa, dan kemudian menutup kristal komunikasi. Raja Dewa Guntur Naga, jika Long Ge ada di sini, dia pasti akan terkejut, karena Raja Dewa Guntur Naga ini adalah leluhurnya ketika dia berada di keluarga panjang benua manusia, jenius yang mendirikan kerajaan naga. Untuk plot terkait, silakan lihat kisah nyata Naga Guntur. Sekarang, Long Lei ini telah berkultivasi hingga puncak Raja Dewa yang unggul, dan kecepatan kultivasinya di alam dewa juga sangat cepat. Selain itu, kekuatan tempurnya sangat kuat dan dia telah berpartisipasi dalam banyak perang di medan perang alam dewa. Oleh karena itu, kali ini klan Dewa Naga Kapten Raja Dewa adalah Raja Dewa Guntur Naga. Dewa Raja King Liu telah menemukan jejak master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Guangming. Mereka seharusnya menyerang master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Evil. Sekarang, tolong kumpulkan master tingkat Raja Dewa dari kehidupan klan Dewa dan segera datang. Kami akan mengikuti para dewa klan Dewa Guangming. Di belakang master tingkat Raja, begitu mereka menyerang master Raja Dewa dari klan Dewa Evil, kami akan menyerang mereka dari belakang dan membuat mereka lengah, kata Raja Dewa Guntur Naga melalui kristal komunikasi. Ya, Raja Dewa Naga dan Petir, aku akan segera memanggil ahli tingkat Raja Dewa dari klan Dewa kehidupan kita untuk datang. Klan Dewa berkumpul dan melapor kepada Raja Dewa klan Dewa Naga. Para master tingkat mendekat. Koordinat alam dewa 520, 1314. Pangkalan untuk master setingkat Raja Dewa dari klan Dewa Evil. Laporkan ke Kapten, kita tampaknya dikelilingi oleh master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat. Seorang master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Evil yang bertanggung jawab atas penyelidikan di pinggiran dikirim pesan melalui kristal komunikasi. Dikelilingi. Ada berapa orang di sana? Tanya Momo, Kapten Raja Dewa klan Dewa Evil.
Itu terlalu tersebar dan aku tidak bisa mendeteksinya dengan kekuatan mentalku. Kata ahli tingkat Raja Dewa. Oke, cepat kembali. Kami akan menunggu mereka di pangkalan untuk bertarung sampai mati. Kata Momo, Kapten Raja Dewa suku Dewa Ibel. Ya, Kapten. Jawab ahli di tingkat Raja Dewa yang sedang menyelidiki. Kapten Raja Dewa dari klan Dewa Ibel secara ajaib menutup kristal komunikasi, dan kemudian merenung berita yang saya tahu kali ini adalah bahwa klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat mengirim 200 ahli tingkat Raja Dewa, totalnya dari 400 ahli tingkat Raja Dewa. Jika kita dikepung, tidak ada cara untuk melarikan diri. Jika mereka tidak bisa jatuh, mereka akan mudah dikalahkan jika melarikan diri. Lebih baik bertarung sampai mati di sini. Namun, untuk menstabilkan moral tentara, saya tidak memberitahu mereka informasi tentang klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat. Hanya ketika kita dikepung kita akan bertekad untuk bertarung sampai mati. Memikirkan hal ini, Momo, Kapten Raja Dewa dari klan Dewa Ibel, mulai mengeluarkan perintah melalui token komunikasi. Semua master tingkat Raja Dewa mematuhi perintah dan segera kembali ke markas. Master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat sedang bersiap untuk menyerang. Kami bertekad untuk bertarung sampai mati, basmi satu dan dapatkan satu dengan membasmi dua. Ya, para master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Ibel yang berkeliaran di luar merespons, dan kemudian dengan cepat bergerak lebih dekat ke markas klan Dewa Ibel. 10 menit kemudian, semua master tingkat Raja Dewa dari klan Ibel berkumpul di pangkalan. Melihat semua master tingkat Raja Dewa telah tiba, Kapten Raja Dewa klan Dewa Ibel Momo berkata maaf karena tidak memberitahumu satu hal pun. Kali ini klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat mengirimkan total 400 Dewa Master tingkat Raja. Dalam hal jumlah master, ahli tingkat Raja Dewa mereka 4 kali lebih kuat dari kita. Kali ini, tidak ada dari kita yang bisa kembali ke klan Dewa Ibel hidup-hidup. Para master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Ibel saling memandang dengan kaget pada awalnya, tetapi setelah mengetahui bahwa segala sesuatunya tidak dapat diubah, para master tingkat Raja Dewa ini semuanya meledak dengan niat membasmi yang mencengangkan. Klan Dewa Ibel hidup dengan membasmi. Mereka tumbuh dengan membasmi dan terbiasa membasmi. Tentu saja, mereka tidak takut membasmi atau dibasmi. Sekarang menghadapi kesulitan seperti itu, hal itu telah membangkitkan keganasan di hati mereka. Huff, ayo, tak seorang pun di klan Dewa Ibel kita yang takut mati. Teriak master tingkat Raja Dewa klan Dewa Ibel. Huff, aku khawatir mereka tidak akan datang. Lebih baik mereka datang. Ayo kita basmi 1 untuk berada di belakang, 2 untuk ditutupi selimut, dan 3 untuk dilayani oleh seseorang. Haha, tingkat Raja Dewa klan Dewa tertawa. Hahaha, master lain dari klan Dewa Ibel tingkat Raja Dewa juga tertawa. Ada ekspresi kematian dalam tawa itu, dan ada juga aura pembasmi yang kuat. Kapten Raja Dewa klan Dewa Ibel juga tertawa, dan dengan cepat membagikan rencana pertempuran untuk memaksimalkan efektivitas tempur mereka. Master tingkat Dewa Raja dari klan Dewa Ibel semuanya menantikan kematian, dan tidak ada yang takut. Mereka secara aktif mengabdikan diri untuk mempersiapkan perang. Raja Dewa Detektif di garis depan klan Dewa Cahaya segera menemukan pengaturan master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Ibel, dan kemudian dengan cepat mengirim pesan Raja Dewa Jino, 100 master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Cahaya klan Dewa Ibel sudah menunggu kita untuk menyerang. Kurasa mereka juga memperhatikan kedatangan kita. Haha, apa gunanya penemuan? Dalam menghadapi kekuatan absolut, mereka hanya bisa mati. Kami, klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat, awalnya menahan mereka dalam hal semangat juang. Sekarang kami memiliki keunggulan absolut, tidak mungkin untuk tidak menang. Kamu baik awasi kami, pasukan kami akan segera tiba. Dewa Raja Jino mengirim pesan. Ya, Dewa Raja Jino. Raja Dewa yang menyelidiki mengirim pesan. Kemudian, Jino mulai mengeluarkan perintah melalui kristal panggilan pengadilan master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat mendengarkan perintah tersebut. Setiap klan Dewa mengirimkan 150 master tingkat Raja Dewa untuk secara bertahap mengepung markas klan Dewa Ibel, dan master-master tingkat 100 Dewa Raja yang tersisa, tetaplah di belakang untuk mencegah dewa-dewa lain menyerang kita dari belakang. Setelah mengeluarkan perintah, para ahli tingkat Dewa Raja dari klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat mengambil tindakan, ahli level, sedangkan 100 Dewa Raja Yuai Dewa Malaikat yang tersisa memimpin di belakang untuk mencegah dewa lain menyerang. Dari sini terlihat kalau Jino memang seorang jenius militer, jadi dia sudah memperhitungkan pergerakan Protoss lainnya. Kita akan tiba di markas master tingkat Raja Dewa klan Dewa Ibel dalam 1 jam. Semuanya, bersiaplah untuk bertempur. Ya, para master tingkat Raja Dewa itu merespons dengan keras, dan kemudian baju besi emas ilahi tingkat rendah muncul di tubuh mereka, yang secara instan meningkatkan efektivitas tempur mereka. Kemudian,
Masing-masing dari mereka mekar dengan semangat juang putih, siap untuk memasuki bertarung kapan saja. Ditemukan bahwa master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat akan tiba dalam 1 jam. Semua orang dalam mode bertarung. Kata Kapten Raja Dewa dari klan Dewa Ibel melalui suara ajaib transmisi, dan kemudian baju besi berwarna merah darah pertama kali muncul di tubuhnya. Baju besi ini adalah milik Dewa. Pada level emas tingkat rendah, seluruh tim tingkat klan Dewa Ibel dan Raja Dewa hanya memiliki baju besi emas Dewa tingkat rendah ini, yang mana jauh lebih miskin daripada klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat. Ya, para master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Ibel merespons, dan kemudian baju besi perak ilahi bermutu tinggi muncul di tubuh mereka. Ini sudah merupakan perlengkapan terbaik yang bisa diberikan oleh klan Dewa mereka. Kemudian, 100 master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Ibel membentuk formasi pertempuran dan bersiap untuk memasuki kondisi pertempuran. Dan pergerakan mereka juga ditemukan oleh mata-mata Raja Dewa dari klan Dewa Cahaya. Laporkan kepada Raja Dewa Jino bahwa markas Raja Dewa klan Dewa Ibel telah ditemukan. Mereka sepertinya menemukan kita karena mereka siap berperang. Haha, jadi bagaimana jika kamu siap? Dalam menghadapi kekuatan absolut, semuanya hanyalah awan. Dewa Raja Jinwo tertawa, dan kemudian memerintahkan, 150 master tingkat Raja Dewa mendengarkan perintah tersebut dan dengan cepat dibagi menjadi 25 kelompok, dengan 6 orang di setiap kelompok. Bentuklah Dewa Perang Malaikat Bintang 6 dan bergerak lebih dekat ke markas Raja Dewa klan Dewa Ibel. Ya, para ahli tingkat Raja Dewa itu menjawab, dan kemudian dengan cepat membentuk tim mereka sendiri. Saya melihat bahwa setiap 6 master tingkat Raja Dewa membentuk formasi pertempuran malaikat. Formasi pertempuran malaikat ini dapat mengeluarkan kekuatan tempur maksimal dari 6 orang. Salah satunya dapat meminjam energi dewa dari 5 orang lainnya dalam waktu singkat waktu, membuat kekuatan tempur meningkat secara tiba-tiba. 25 tim Raja Dewa yang membentuk formasi pertempuran malaikat dengan cepat mengepung markas Master Raja Dewa klan Dewa Ibel, sementara 100 Master tingkat Raja Dewa yang tersisa dipimpin oleh Dewi Cinta, Malaikat, untuk mencegah serangan dari orang lain di pinggiran. Saat ini, Dewa Raja Jino juga berada dalam formasi pertempuran malaikat. 6 orang dalam formasi pertempuran malaikat ini sangat kuat. Oleh karena itu, efektivitas tempur tim ini sangat kuat. Target musuh telah ditemukan dan akan tiba di markas kita dalam 10 menit. Semuanya, bersiaplah untuk bertarung. Magic, Kapten Raja Dewa klan Dewa Ibel, berteriak keras. Oke, para master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Ibel itu meledak dengan energi pertarungan berwarna merah darah di sekujur tubuh mereka. Dan kemudian aura pembasmi menyembur ke seluruh langit, mencerminkan aura pembasmi super mereka, bahkan dalam tempat dengan pengekangan besar seperti alam dewa, aura pembasmi mereka juga kuat dan besar, yang menunjukkan bahwa mereka memang tumbuh dari pembasmian. Dalam 10 menit, dengan kecepatan terbang para master tingkat Raja Dewa, mereka dapat terbang sejauh 100.000 mil. Ini juga merupakan jarak terjauh yang dapat dideteksi oleh para master Raja Dewa. Wosh, wosh, wosh. Formasi pertempuran malaikat bergegas menuju markas Raja Dewa klan Dewa Ibel dari segala arah. 5 menit lagi, bentuk formasi Ibel. Kapten Raja Dewa klan Ibel berteriak keras. Ya, para master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Ibel merespons, dan kemudian sekelompok 10 orang membentuk 10 kelompok formasi Ibel. Setelah membentuk formasi Ibel, kekuatan tempur kolektif mereka meningkat tajam, meskipun atribut mereka sangat besar dikurangi oleh klan Dewa Cahaya dan Malaikat. Atribut para dewa tidak cocok, tetapi sekelompok 10 orang dalam formasi Ibel sudah cukup untuk menahan sekelompok 6 orang dalam formasi pertempuran malaikat. Kita masih ribuan mil jauhnya, kata Kapten Klan Dewa Ibel tingkat Raja Dewa. Pada saat ini, semua Master Klan Dewa Ibel tingkat Raja Dewa telah merasakan aura Dewa Master tingkat Raja dari Klan Dewa Cahaya. Siapa yang telah membasmi saudara-saudara kita dari Klan Dewa Ibel dalam 5 juta tahun terakhir? Tanya Kapten Raja Dewa Klan Dewa Ibel dengan keras. Itu adalah klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat. Teriak Master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Ibel dengan keras. Kita mungkin mati hari ini. Apakah ada di antara kita di klan Ibel yang takut mati? Sihir, pemimpin Raja Dewa klan Ibel, berteriak keras. Tidak, Tuan Raja Dewa dari klan Dewa Ibel berteriak dengan keras. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Kapten Raja Dewa klan Dewa Ibel dengan keras. Bertarung sampai mati. Tuan Raja Dewa dari klan Dewa Ibel meraung keras, matanya menjadi sangat merah. Tepat ketika mereka selesai mengaum, formasi malaikat muncul di depan mereka satu persatu. Serangan sinar cahaya. Jino berteriak keras, tanpa mengobrol, dia hanya berteriak dan mulai bertarung. Kalian harus tahu bahwa dalam situasi seperti ini, siapapun yang menyerang lebih dulu akan mendapat keuntungan, dan siapapun yang menyerang kemudian akan dirugikan atau bahkan dikalahkan.
Serang dulu untuk menang. Serangan pedang Ibel. Hampir pada saat Raja Dewa Jino berteriak, Kapten Raja Dewa Klan Dewa Ibel Momo juga mengeluarkan perintah. Tiba-tiba, dalam formasi pertempuran malaikat yang dibentuk oleh Klan Dewa Cahaya dan Klan Dewa Malaikat, 15 berkas cahaya raksasa langsung mengenai Tuan dari Raja Dewa dari Klan Dewa Ibel, dan Tuan dari Raja Dewa dari Klan Dewa Ibel, membentuk formasi Ibel dan menembakkan 10 pisau ajaib berwarna merah darah. Sinar cahaya itu langsung membombardir Master Raja Dewa Klan Dewa Ibel, secara langsung menghancurkan markas Raja Dewa Klan Dewa Ibel hingga berkeping-keping. Beberapa dari 100 Master tingkat Raja Dewa tidak dapat mengelak, dan 5 di antaranya terluka parah. Serangan juga mengenai formasi pertempuran 10 malaikat, menyebabkan luka ringan pada 10 malaikat dalam formasi pertempuran malaikat. Hanya dalam satu kontak, 5 Master tingkat Raja Dewa dari Klan Dewa Ibel terluka parah, sementara hanya 60 Master tingkat Raja Dewa dari Klan Dewa Cahaya dan Klan Dewa Malaikat yang terluka ringan. Kekuatan formasi pertempuran malaikat jauh lebih kuat daripada formasi Ibel. Namun serangan jarak jauh hanya berlangsung sesaat. Pada saat ini, hanya ada satu serangan jarak jauh. Dengan kecepatan terbang Master level Raja Dewa, setelah melakukan gerakan ini, kedua belah pihak berada dalam pertempuran jarak dekat dan bertarung langsung bersama. Pada saat ini, formasi pertempuran malaikat dan formasi Ibel semuanya tidak efektif. 300 Master Raja Dewa dari Klan Dewa Cahaya dan Klan Dewa Malaikat bergegas langsung ke kamp Master Raja Dewa dari Klan Dewa Ibel, dan kedua belah pihak mulai bertarung sengit. 300 lawan 100, Klan Dewa Cahaya dan Klan Dewa Malaikat memiliki keunggulan absolut, tetapi dalam lingkungan sekecil itu, keunggulan mereka tidak dapat sepenuhnya tercermin, karena Master tingkat Raja Dewa dari Klan Dewa Ibel saling bertarung, di segala arah mereka semua dapat dipertahankan, tetapi penguasa Klan Dewa Cahaya dan Klan Dewa Malaikat tidak dapat mempertahankan keunggulan 3 lawan 1. Oleh karena itu, pertempuran menjadi sengit. Master tingkat Raja Dewa dari Klan Dewa Ibel benar-benar berjuang untuk hidup mereka, yang membuat Master tingkat Raja Dewa dari Klan Dewa Cahaya dan Klan Dewa Malaikat yang berada di atas angin tidak berani mengambil risiko nyawa mereka di atas angin. Jadi meskipun mereka berada di atas angin, meskipun mereka memiliki keuntungan, mereka tidak dapat mengubahnya menjadi kemenangan. Di bawah serangan ganas dan kejam dari penguasa Klan Dewa Ibel dan tingkat Raja Dewa, mereka berada di posisi teratas tak berdaya. Para Master dari Raja Dewa dari Klan Dewa Ibel tidak peduli dengan serangan yang menimpa mereka, mereka hanya menggunakan pedang untuk menyerang Tuan dari Raja Dewa dari Klan Dewa Cahaya dan Klan Dewa Malaikat. Klan Dewa Cahaya dan Klan Dewa Malaikat dapat menggunakan senjata mereka secara instan. Basmi Tuan dari Raja Dewa dari Klan Dewa Ibel, tetapi pada saat itu, pedang dari Tuan Raja Dewa dari Klan Dewa Ibel juga dapat membasmi mereka, penguasa Raja Dewa Klan Dewa Cahaya atau Klan Dewa Malaikat. Ini adalah metode pertarungan seumur hidup. Menghadapi metode pertarungan seperti itu, akan sulit bagi Master tingkat Raja Dewa dari Klan Dewa Cahaya dan Klan Dewa Malaikat untuk menang tanpa membayar harga, dan jika mereka harus membayar harga, itu akan menjadi satu nyawa, satu kehidupan. Raja Dewa Jinwo juga tidak bisa berkata-kata tentang metode pertarungan semacam ini. Mereka hanya dapat menggunakan waktu untuk membasmi semangat juang para Master Klan Dewa Ibel dan Raja Dewa untuk melawan, itu akan menjadi dewa dari Klan Dewa Cahaya dan Klan Dewa Malaikat. Saatnya serangan terakhir Tuan Wang. Para penguasa Raja Dewa Klan Ibel juga mengetahui situasi ini. Mereka ingin bertarung mati-matian, tetapi lawan tidak bertarung dengan mereka. Mereka hanya mengepung dan menyerang. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertarung mati-matian jumlahnya, mereka tidak bisa menerobos. Jika Anda keluar dan keluar, Anda hanya akan dibasmi satu persatu. Tepat ketika Dewa Raja Jino puas dengan situasi pertempuran saat ini, Malaikat, Dewa Cinta, tiba-tiba melaporkan berita mengejutkan melalui kristal komunikasi. Jino, kami menemukan tim tingkat Raja Dewa dari Klan Dewa Naga dan Klan Dewa Kehidupan, dan mereka terbang ke arah kami dengan seluruh kekuatan mereka. Master tingkat Dewa Raja dari Klan Dewa Naga dan Klan Dewa Kehidupan. Bagaimana mereka tahu kita ada di sini? Berapa menit lagi yang mereka punya sampai mereka tiba? Jino mengirim pesan. Masih ada 30 menit tersisa bagi tim belakang kita untuk tiba. Pasukan Raja Dewa kita yang beranggotakan 100 orang pasti tidak akan mampu melawan mereka, karena Klan Dewa Naga dan Klan Dewa Kehidupan memiliki total 200 tim tingkat Raja Dewa. Malaikat mengirim pesan. Berapa lama kamu bisa bertahan? Panggil Gino. Kita bisa bertahan hingga 20 menit. Jawab Angel setelah menganalisa. Saat kita menghadapi Master tingkat Dewa Raja dari Klan Dewa Ibel, pertama-tama kita harus menghabiskan energi bertarung mereka. Ini akan memakan waktu setidaknya 2 jam. Bisakah kamu bertahan lebih lama? Jino mengirim pesan. Tidak, 20 menit sudah menjadi batasnya. Angel mengirim pesan. Dibutuhkan 30 menit bagi mereka untuk terbang ke arah Anda. Anda dapat melawan selama 20 menit. Dibutuhkan 30 menit bagi mereka untuk terbang ke kami,
yaitu 1 jam 20 menit. Tidak mungkin bagi kami untuk membasmi Raja Dewa Alam. Klan Dewa Evil dalam waktu sesingkat itu. Level Master, ketika saatnya tiba kita akan diserang dari kedua sisi. Geno mengirim pesan. Gino, apa yang harus aku lakukan? Tanya Angel. Itu semua tergantung situasinya. Ketika saatnya tiba, kamu akan bertarung dan mundur. Saat kita berkumpul bersama, akan ada 400 pasukan Raja Dewa. Bahkan jika penguasa klan Dewa Evil, klan Dewa Naga, dan klan-klan Dewa Kehidupan bergabung, mereka tidak bisa menjadi lawan kami. Kami masih memiliki keuntungan, selama periode waktu ini, kami mencoba untuk mengkonsumsi klan Dewa Evil. Semangat juang para Master Raja Dewa akan habis ketika saatnya tiba. Kita hanya perlu berurusan dengan 100 Master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Naga Klan, kekuatan serangan mereka pada dasarnya dapat diabaikan. Mereka hebat dalam penyembuhan dan pemulihan. Oke, Gino, ayolah. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menunda tim Raja Dewa dari klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan. Saat kami tidak bisa lagi melawan, kami akan mundur dan bergabung denganmu. Baiklah, kata Gino, lalu menutup kristal komunikasi. Setelah menutupnya, Gino berteriak kepada Raja Dewa di sekitarnya dari klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat semuanya, cobalah yang terbaik untuk membasmi, bahkan jika kamu membayarnya, dengan harga tertentu, kita harus membasmi para dewa klan Dewa Evil, basmi Master tingkat Raja dalam 1,5 jam. Ya, setelah mendengar ini, para Raja Dewa dari klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat segera meningkatkan serangan mereka, sementara para Raja Dewa dari klan Dewa Evil juga mulai melawan dengan sangat keras. Namun, setelah mendengar raungan Gino, Momo, Kapten Raja Dewa klan Dewa Evil, segera mengetahui bahwa bala bantuan akan datang, meskipun dia tidak tahu dari ras mana mereka berasal. Semuanya, tunggu, kita punya bala bantuan yang datang. Kapten Raja Dewa klan Evil berkata melalui suara ajaib. Tiba-tiba, para master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Evil semuanya bersemangat, karena tidak ada yang ingin mati. Jika mereka bisa hidup tanpa kematian klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat, mereka pasti punya harapan untuk bertahan hidup. 1340